maaf saya akan ngomong lebih hal yang sifatnya praksis gitu ya, pengalaman sehari-hari. Jadi saya tidak akan banyak memberikan pengantar. Saya berharap kita bisa ngobrol sama-sama. Tapi sebelum saya mulai pengantar, saya mau nanya ke beberapa orang aja deh, 3 atau 4 orang. Ekspektasinya saat datang ke sini dan untuk mengetahui tentang apa itu laki-laki, apa kaitannya laki-laki dengan peran domestik itu apa aja? Saya berharap gini, saya punya saudara gitu kan, om saya itu beberapa anaknya itu pernah cerita bahwa dia melihat sendiri ayahnya menghajar ibunya. Nah, bagaimana misalnya saya bisa mendiskusikan hal ini ke om saya tanpa merasa bahwa dia itu digurui atau apa, tapi karena kan anaknya bisa punya pengalaman-pengalaman yang traumatis ketika melihat bapaknya menghajar ibunya seperti itu. Apakah itu perlu didiskusikan atau gimana, atau anaknya aja yang diajak bicara atau apa itu aja. Gimana feminisme itu bisa masuk ke budaya yang lebih ke patriarkal yang masih berkembang sekarang, di masyarakat yang lebih patriarkal. Oke. Di ranah domestik. Oke. Cukup 2 aja dulu ya. Setidaknya ada beberapa hal yang saya mau sampaikan sebagai pengantar sebelum kita diskusi. Ada beberapa bagian, yaitu sekitar 4 atau 5 bagian yang saya mau share. Karena kalau kita bicara tentang peran domestik, maka mau nggak mau kita kan budaya timur ya, Indonesia, kita masih hidup di Indonesia Timur yang kalau kaitannya dengan domestik itu tidak harus dikaitkan dengan konsep sebuah keluarga. Nah, karena kalau kita memahami tentang peran domestik itu justru mulai terjadi di dalam saat terbentuknya keluarga. Nah, sejarah saya nggak akan terlalu banyak bicara tentang teori, tapi saya mengambil beberapa cuman 2 teori Darwin yang melihat bahwa perempuan yang memang sudah kodratnya itu adalah pengayom, kemudian laki-laki lah yang berburu apa dan sebagainya. Sementara yang saya selalu jadikan referensi itu adalah pendekatan yang digunakan oleh Engels di dalam bukunya yang judulnya saya lupa. Iya. Origin of Family, Private Property and State. Jadi 3 hal ini saling berkelindan dalam perkembangan sejarahnya, sehingga mau nggak mau kita harus tarik juga ke arah sana. Karena seolah-olah kalau kita bicara peran domestik, seolah-olah hanya terjadi dalam lingkup keluarga. Padahal enggak, itu prosesnya terjadi di hampir semua level kehidupan masyarakat. Saya mau share sedikit soal bagaimana Engels melihat sejarahnya. Dia mulai melihat bahwa dari zaman prahistorik itu, dia nyebutnya savage era, itu dia membaginya menjadi 3, lower, middle, upper. Yang pertama, itu manusia masih sifatnya mengumpulkan. Jadi laki dan perempuan nggak peduli jenis kelaminnya, mereka mengumpulkan makanan gitu ya bersama-sama. Jadi belum ada pembagian peran di situ. Kemudian masuk ke era middle-nya, pertengahan, itu manusia sudah mulai menemukan cara menangkap ikan dengan cara-caranya yang kayak misalnya bukan mancing sih, tapi menjebak apa dan sebagainya. Kemudian yang di zaman savage yang upper, dia sudah mulai meningkat. Nah, berburu. Manusia sudah mulai berburu karena sudah mulai menemukan anak panah dan tombak, tapi masih dari batu. Gitu. Nah, mulai di situ terjadi pembagian peran. Perempuan yang kemudian nurture, mengamankan tempat mereka, gitu ya. Sementara laki-laki yang kemudian berburu. Nah, kemudian lanjut ke zaman barbarian. Di situ mulai ditemukan keramik untuk menampung air. Kemudian mulai di zaman pertengahan di barbarian itu mulai masuk juga binatang-binatang itu udah mulai didomestikasi. Jadi kayak saya nggak tahu zaman prahistorik dulu itu apa ya, ayam kali dulu ya yang paling pertama di ini, atau kuda mungkin, atau anjing, saya nggak tahu binatang apa yang didomestikasi pertama itu. Kemudian di zaman upper sebelum masuk ke civilization itu sudah mulai ditemukan besi. Nah, di situ sudah mulai masuk konsep tentang
keluarga itu sebagai pelindung properti juga di situ. Nah, kalau teman-teman mau mendalami itu, saya menyarankan baca. Saya sudah punya, setahu saya sudah diterjemahkan. Teman-teman kalau mau membelinya itu ada di Kalyana Mitra kalau nggak salah. Atau download yang versi bahasa Inggrisnya di marxist.org. Jadi silahkan kalau mau tahu lebih jauh soal itu. Nah, sekarang masuk soal apa yang terjadi di Indonesia tentang bagaimana melihat pembagian peran. Kalau di kita kan jelas ya, seringkali cuma dilihat bagi dua, publik, domestik. Nah, ini juga dikaitkan dengan konsep-konsep maskulin dan feminin. Jadi kalau publik itu biasanya yang maskulin karena dianggap yang rasional, yang bisa mengambil putusan, tegas dan sebagainya. Makanya perempuan yang sifatnya feminin, nurture, besarin anak, sumur dapur kasur lah kalau gampangnya gitu ya, yang dipakai untuk itu. Sampai di sini kemudian kenapa pembagian peran itu terjadi? Karena juga laki-laki sejak lahir, bukan manusia sejak lahir saat pas diketahui, oh dia punya penis, privilege-nya udah langsung dapat. Gitu ya, kayak misalnya kalau ada bercandaan di daerah asal saya misalnya, kalau dia lahir sebagai laki-laki, wah dia jadi ini nih, jadi pedagang gitu ya. Tapi kalau ini yang terlihat vagina, dia jadi tukang masak gitu. Jadi bercandanya, jadi dari kecil aja kita sudah dipisahkan perannya, dan kemudian laki-laki yang secara ini punya penis, dia punya privilege yang sangat banyak, bahkan berlipat-lipat dari perempuan. Kayak misalnya otomatis kan pedagang kepalanya adalah pencari nafkah, pemimpin, kemudian dia rasional, dia bisa memutuskan sesuatu hal dengan cepat. Nah, kalau perempuan lebih dikaitkan dengan kerja domestik, kemudian pengasuhan anaknya, dan kemudian kayak kerja-kerja yang sifatnya publik juga, kayak misalnya perawat. Kalau saya tanya teman-teman perawat, kepala yang paling muncul pertama itu jenis kelaminnya apa? Perempuan kan, suster. Kita selalu bicara suster gitu. Padahal kalau kita bilang perawat itu kan netral gender ya. Tapi kita lebih suka menggunakan istilah yang perawat itu dengan suster. Ini susternya mana sih gitu. Padahal yang datang laki, bukan suster gitu ya. Nah, ini yang bias-bias yang muncul dari kita, sehingga semua perempuan kalau mau keluar ke wilayah publik itu selalu dikaitkan dengan yang harus sifatnya pengasuhan, nurture gitu ya. Jadi misalnya perempuan mau jadi perempuan kalau masuk ke sebuah perusahaan itu sekretaris atau bendahara. Di organisasi mahasiswa misalnya paling sering jadi sekretaris siapa? Perempuan. Bendahara, SMA tuh selalu ketua kelasnya itu laki gitu. Kemudian ininya wakil bendahara itu perempuan. Jadi seolah-olah selalu gitu. Alasannya perempuan lebih telaten, lebih lebih jago. Tapi kalau kemudian bicara tentang telaten gitu ya, kenapa lebih banyak programmer yang jenis kelaminnya laki-laki? Padahal itu kerjaan telaten itu. Bayangin ngeliatin kode gitu ya. Tapi kenapa justru lebih banyak laki-laki? Nah, tapi angka juga Mbak kalau akuntansi gitu, keuangan. Sebenarnya kemudian ini dibaliknya lagi, bagaimana kemudian kita dikontrol bahwa wilayah teknik gitu ya. Karena programming itu dianggap sebagai sebuah pekerjaan yang teknis gitu. Masuknya aja STM sekarang kan gitu. Sekarang udah bukan STM ya, SMK. Terkait bicara tentang privilege sebagai laki-laki. Nah, yang teman-teman di sini kan yang hadir terutama laki-laki lah, privilege-nya gila-gilaan. Siapa yang saya tanya laki-laki, siapa yang dicariin emaknya kalau pulang di atas jam 10? Oh, oke. 1. Kalau perempuan, siapa yang dicariin emaknya gitu ya? Dulu ya, bukan sampai sekarang, kalau sampai sekarang. Dulu kalau belum pulang jam 10 dicariin sama orang tuanya. Nggak usah jam 10, 2 jam saya belum ada. 2 jam saya nggak ada di rumah, ibu saya keliling rumah sakit. Nah,
untuk mencari dia ada di mana. Waktu SMP itu benar. Dulu belum ada ini sih Mbak Belum Dina ada ya. ya. HP. Nah kita lihat perbandingannya. Laki-laki yang dicari cuma 1 orang. Sementara perempuan ada begitu banyak sekali. Kenapa kira-kira ininya? Karena ya ada banyak sekali stereotip ya kalau perempuan keluar malam dianggap perempuan nggak baik gitu ya. Jadi kalau perempuan baik-baik itu ya kalau diajak mabok baik, diajak nyolong baik gitu. Nggak bercanda. Intinya ada pembedaan perlakuan terhadap itu dan itu prosesnya cukup panjang. Nah, kalau kita mau lihat sebenarnya kenapa nilai-nilai itu bisa sampai masuk ke dalam setiap orang. Bahkan orang yang sudah belajar tentang feminisme sekalipun sampai kelar juga di S2 atau apapun, masih kadang-kadang kita masih bias, which is it's okay, tapi yang kita mau bicarakan sini adalah gimana kan melakukan perubahan. Nah, saya mau mengajak teman-teman untuk melihat bagaimana nilai-nilai internalisasi tentang peran-peran domestik yang terhadap laki-laki maupun perempuan itu dibentuk oleh manusia ya. Saya lihat contekan dulu. Oke. Saya pakai pendekatan yang ecological system theory yang bulat-bulat gitu ya. Nah, yang paling pertama di sini kan ini adalah individu. Nah, individu di sini mulai bicara tentang bagaimana dia menginternalisasi nilai-nilai yang ada yang dia lihat. Laki-laki nggak boleh nangis, perempuan harus lemah lembut dan sebagainya. Nah, di sini mulai dibentuklah nilai. Nah, kemudian siapa yang berada di lingkaran individu ini? Sorry. Nah, di lingkar luarnya itu adalah keluarga yang memberikan contoh tentang nilai ini dalam bentuk pengasuhan. Kita diasuhkan sama orang tua atau orang yang menggantikan orang tua kita, misalnya kakek nenek atau om atau dan tante gitu. Ini adalah proses pengasuhannya. Ada yang pernah, saya mau tanya teman-teman perempuan, ada yang pernah lagi main bola atau main apapun yang main laki banget, itu kemudian ditegur nggak? Pernah, satu. Jadi jangan kejar-kejaran gitu, kamu kan perempuan gitu. Misalnya, jangan naik pohon, kamu kan perempuan. Enggak, saya mau jadi panjat tebing misalnya. Kalau laki-laki yang dulu dilarang main boneka, siapa? Saya angkat tangan. Satu. Masak-masakan, nah itu gue juga. Padahal kan seru gitu ya, meskipun imajiner. Nah, hal-hal itu yang kemudian orang tua kan memberikan contoh bahwa laki itu bukan main masak-masakan, tapi main bola, manjat pohon, gitu. Pokoknya semua yang memiliki resiko itu laki. Semua yang baik-baik itu perempuan, gitu ya. Nah, di lingkar selanjutnya ini ada masyarakat ya, secara umum. Ini masyarakat adalah yang membentuk nilai dan memaksakan norma. Jadi mereka lah yang kemudian membentuk nilai ini, kemudian membuat nilai dan norma. Kayak misalnya pantang laki-laki masuk ke dapur. Itu di beberapa kebudayaan seperti itu. Kayak misalnya konco winking, ada yang pernah dengar? Itu budaya Jawa yang ya perempuan selalu harus berada di belakang. Bukan hanya di Jawa sebenarnya, hampir di rata-rata kebudayaan yang patria itu cenderung seperti itu. Kayak misalnya di keluarga saya saja, ibu saya itu kalau datang teman bapak itu hanya menyediakan teh saja, udah. Itu mereka harus belakang. Ini juga termaktub juga dalam banyak kebudayaan ya, kayak misalnya kalau menikah yang Islam, siapa yang menyerahkan anak perempuan? Bapak gitu, atau perwakilan
Kenapa bukan ibunya? Yang ngelahirin ibunya, yang ngerawat ibunya. Hal-hal yang seperti itu ya, gitu. Tapi kemudian jadi disimbolkan bahwa si bapak ini menyerahkan kepada pasangannya. Jadi seolah-olah ini properti saya, kamu jaga baik-baik ya, gitu. Makanya ada juga istilah mahar apa dan sebagainya. Nanti panjangan lah gitu kita bahasnya. Tapi itu juga jadi persoalan nanti ke depannya. Nah, masyarakat membentuk nilai, kemudian ada lagi di luarnya. Ini media. Media yang kemudian memaksa kita untuk citra tunggal untuk masing-masing jenis kelamin. Ada yang pernah, saya yakin pernah sih, pada nonton TV lah ya. Iklan-iklan produk pembersih dapur atau piring. Bintangnya siapa? Hah? Sekarang udah banyak ya. Tapi dari dulu kalau lihat iklan tahun 90-an, RCTI mulai ada gitu ya. Sampai sekarang itu masih didominasi oleh perempuan. Kalaupun laki itu dia lebih sifat yang kayak misalnya datang gini, "Ibu, apa saya ini?" Nah, modelnya kayak gitu. Tapi yang citra tentang siapa yang mencuci piring itu masih tetap perempuan. Dan kayak misalnya iklan rokok. Ya, iklan yang paling lama yang pernah lihat itu 55, Marlboro dan sebagainya. Itu semua laki. Tapi yang ngerokok siapa? Perempuan juga ada yang ngerokok kan? Gitu. Kenapa selalu dicitrakan untuk produk tertentu itu maskulin, untuk produk tertentu itu feminin? Sejak kapan ada sabun muka untuk laki-laki? 2007. Nah, baru muncul di situ laki-laki sebagai bintangnya kan. Sebelumnya kan semua produk kecantikan itu untuk perempuan. Jadi balik lagi, media ini bisa jadi teman, bisa juga jadi lawan. Karena dia yang membentuk citra. Membentuk citra tunggal laki-laki. Laki-laki dan perempuan. Jadi makanya sekarang banyak sekali juga iklan-iklan yang dibuat oleh production house itu mulai berbeda. Tapi secara mainstream itu selalu iklan yang paling asik dilihat itu adalah extra joss. Gue laki, bukan laki-laki. Lah, laki-laki emang bukan laki. Itu pertanyaan saya. Jadi seolah-olah mau menjual kelaki-lakian tapi dia mendegrading dirinya sendiri sebenarnya. Gitu. Menistakan laki-laki tuh kalau dia datang ke Sunda tuh bisa diomel-omelin tuh. Lu pikir gue bukan laki-laki? Misalnya hal-hal seperti itu ya. Mau dibuat seperti sangat maskulin, tapi dia melupakan bahwa dia juga mendegrading dirinya sendiri. Entar tuh siapa Ciko ya, yang jadi bintangnya ya, yang pakai ini. Rio Dewanto. Lu sering nonton iklan juga cuy. Rio Dewanto nanti kalau tua jadi apa? Aki-aki kan. Nah, di luar ini semua kita nggak bisa lupa juga bahwa kita adalah tinggal di sebuah negara. Nah, ini fungsi negara ini yang paling boleh dibilang lingkaran luar yang paling juga berpengaruh karena negara itu yang membuat kebijakan-kebijakan yang justru membagi peran domestik. Ada yang bisa kasih contoh nggak bagaimana negara membagi peran domestik itu begitu jelas? Ibuism itu konteksnya PKK dan Dharma Wanita dan sebagainya. Ada lagi nggak? SD. Ayah bekerja, ibu masak. Nah, itu paling sederhana. Buku pendidikan itu kan. Iya. Wati membantu ibu memasak. Si siapa itu? Budi. Budi, yo, Bapak Budi ya. Baca koran bersama ayah di teras. That's it. Bahwa laki-laki fungsinya itu adalah di luar gitu ya. Kemudian nanti semua perempuan, semua tokoh perempuan itu akan dimasukkan ke dalam konteks domestik. Membantu masak atau masak. Menanak nasi. Paling jelas lagi, kalau itu kan semacam kesadaran yang kita telat ya gitu. Tapi kalau teman-teman lihat undang-undang pernikahan, ada yang pernah baca undang-undang pernikahan nggak?
Perkawinan, sorry. Undang-undang perkawinan, istilahnya perkawinan bukan pernikahan. Ntar saya salah lagi. Suami adalah kepala rumah tangga. Istri adalah ibu rumah tangga. Kepala, sementara kita sekarang tahu banyak sekali perempuan yang jadi single mother gitu. Dia mau jadi apa? Ibu rumah tangga. Dia nggak bisa menjadi kepala keluarga di dalam Adminduk kita. Adminduk itu adalah administrasi kependudukan. Jadi kalau perempuan nih dia dia single mother, dia mau mengajukan kredit nggak bisa. Karena dia bukan kepala keluarga. Yang boleh mengajukan itu adalah kepala keluarga, which is itu laki-laki. Dia boleh, tapi mengatasnamakan misalnya saudaranya atau bapaknya. Kayak misalnya sekarang siapa yang pakai BPJS? NPWP? Rata-rata kan? Nah, kalau NPWP itu dianggap kalau kita suami sudah punya, istri nggak perlu pakai NPWP karena dia nempel ke suami. Yang sudah menikah, perempuan yang sudah menikah, nempel ke suami. Karena aturannya kayak gitu. Jadi biar nggak 2 kali ngelapor gitu. Padahal kan kita tahu banyak juga perempuan yang bekerja dan menghasilkan. Kenapa dia harus nempel? Kalau untuk alasan praktis oke lah, tapi kenapa nggak bisa sebaliknya? Misalnya, just in case misalnya suaminya nggak bekerja, bapak rumah tangga misalnya. Masa NPWP-nya di dia? Kenapa bukan ke perempuan? Di asuransi mulai berubah sih. Asuransi swasta terutama itu mulai berubah. Karena kemarin sempat ada teman cerita dipresentasiin, ya biasanya kan istri nempel ke ini, diprotes satu. Salah masuk dia soalnya, itu masuk, itu LSM perempuan, tiba-tiba dia ngomong kayak gitu ya. Cuman 2 laki-laki loh di sini, Pak. Masa mau bicara kayak gitu? Salah ngomong dia. Tapi pada prakteknya memang nggak ada masalah. Tapi kayak NPWP dan BPJS itu biasanya nempel kayak gitu. Di perusahaan itu biasanya gini, kalau misalnya perempuan yang bekerja dan sudah berkeluarga, itu anak dan pasangannya, suaminya, itu nggak dapat asuransi. Nggak dapat tanggungan. Karena biasanya yang hanya ditanggung, ya biasa, kepala rumah tangga itu adalah laki-laki. Jadi hal-hal seperti ini yang masih terjadi dan masih kerap dilakukan. Jadi ada 5 layer kalau saya pakai pendekatan ecological theory, system theory ya seperti ini. Ada individu, keluarga, masyarakat, media, dan negara. Ya. Gimana dengan agama? Agama. Somehow juga membagi banget kan perempuan sama laki. Itu kelompok yang mana? Agama itu juga masuk dalam kebudayaan ya. Jadi dia masuknya di masyarakat. Iya. Pokoknya semua yang kaitannya kebijakan kalau kita bisa lihat. Ya kayak misalnya Komnas Perempuan telah menemukan lebih dari 300 perda yang sangat diskriminatif. Bukan hanya ke perempuan, tapi teman-teman yang juga kalau istilahnya itulah LGBT dan kelompok minoritas lainnya. Gitu. Itu yang paling sering muncul sih. Nah, sekarang pertanyaan kan banyak sekali nih. Kayak kemarin kasus yang terbaru lah gitu. Tiba-tiba Ruben Onsu itu di Instagramnya heboh karena dia gendong anak. Laki kok gendong anak gitu dan sebagainya. Dari situ kita bisa lihat betapa inilah potret dari masyarakat Indonesia. Tapi yang lebih banyak perempuan yang bela, ya emang harus begitu dong, membantu apa dan sebagainya gitu. Karena Ruben Onsu bukan David Beckham. Nah, begitu juga nanti kan Sean Penn, Johnny Depp sama David Beckham gendong anak gitu kan. Wah, diglorify. Gini. Loh. Kenapa kalau perempuan yang gendong biasa aja, misalnya Victoria Beckham yang gendong. Terus siapa istrinya Johnny Depp yang sudah dia yang gendong kenapa biasa aja? Juga dari berita soalnya merek bajunya keren gitu. Atau misalnya kemarin kayak contohnya
Si siapa namanya? Saya buruk sekali mengingat nama ini. Istrinya George Clooney? Amal Clooney, gitu ya. Yang dikomentarin kok bajunya gitu dan selalu dikaitkan dengan Clooney seolah-olah si Amal ini orang yang bukan seleb juga padahal dia itu pengacara, dia aktivis human rights yang skalanya juga internasional gitu. Tapi yang dikomentarin apa? Perutnya. Cara-cara berpikir seperti itu yang masih melihat biner. Nah, kalau kita bicara agama, saya nggak tahu ada nggak sih agama yang nggak patria? Mungkin yang bukan samawi Pak. Iya. Mungkin kalau yang masih pakai pendekatan, ntar saya dikoreksi lagi, filsafat timur misalnya, yang menyatu dengan alam, melihat melihat bumi sebagai perempuan, tapi tetap aja angkasa adalah laki-laki. Iya nggak sih? Tetap selalu ada aspek-aspek itu karena memang sejarahnya seperti itu gitu. Apalagi kalau yang percaya pada bahwa perempuan berasal dari apa? Tulang rusuk laki-laki. Gue baik-baik aja kayaknya. Tulang panggul. Tapi kan keluarnya dari vagina perempuan. Nah, itu kan. Dan secara medis nggak menunjukkan kan tulang rusuk juga sama. Nah, ini persoalan-persoalan yang kemudian muncul kalau kita masih melihat nilai-nilainya masih sangat biner. Tiba-tiba laki-laki melakukan peran domestik nih ya. Peran domestik. Wah, bapak rumah tangga, laki-laki feminis, apa dan sebagainya. Diapresiasi begitu luas. Tapi kenapa sama perempuan yang sudah sehari-hari melakukan itu? Saya sangat mengkritik model-model seperti ini. Apresiasi, it's okay, gitu ya. Ya wajarlah saya akan mengapresiasi Ruben Onsu menggendong anaknya. Tapi saya kemudian sakit hati saat membaca statementnya dia. Apa salahnya membantu pasangan? Apa salahnya membantu? Jadi dia tidak merasa bahwa itu adalah tanggung jawabnya dia. Jadi dia masih pada tahapan melihat bahwa berbagi peran itu adalah untuk membantu. Bukan menjadi tanggung jawabnya. Nah, saya berharap setelah dia ngomong seperti itu, dia bisa mengekskalasi bahwa ini juga bagian dari tanggung jawab saya. Emang apa salahnya gitu, dan apa hebatnya laki-laki menggendong anak? Saya baru nyoba kemarin sejam, pegel loh. Gendong bayi gitu, buset deh. Jadi yang harus diapresiasi sebenarnya itu adalah perempuan. Karena buset deh, mulai dari 9 bulan saya nggak kebayang itu gitu ya. Melintir-melintir terus ngelihat video-video persalinan, lah ilah ilah, saya sendiri mau pingsan gitu ngelihatnya. Wah gitu. Terus harus mengasuh anaknya. Dan kenapa bukan dia yang diapresiasi? Justru laki-laki yang tiba-tiba ngambil ini diapresiasi, ngendong anak doang. Atau misalnya laki-laki bisa masak. Apa hebatnya laki-laki bisa masak? Banyak perempuan juga yang nggak bisa masak kok. Banyak perempuan bisa masak karena dipaksa oleh keluarga dan nilai-nilai yang mengatakan bahwa naturnya setiap manusia ya harus bisa masak lah kalau mau bertahan hidup. Yang ngekos siapa? Enggak, yang laki nih, yang laki. Yang ini mah mau warteg biasanya paling. Sama lagi kayak paradigma apa sih namanya yang itu lebih baik laki-laki makan di luar daripada pijat di luar. Apa? Enggak. Lebih baik seorang pria itu makan di luar. Ketimbang pijat di luar. Pijat di luar. Lo. Itu ada paradigma seperti itu. Oh, oke. Pasti udah paham kan? Tapi saya cuma menekankan waktu pengalaman saya waktu ngekos gitu ya. Ngekos dan tinggal sendirilah. Nyuci baju sendiri, masak sendiri. Kenapa tiba-tiba saya punya pasangan saya harus meninggalkan semua itu? Pokoknya yang pernah merasain rantau itu pasti inilah bisalah masak minimal masak Indomie gitu. Selemah-lemahnya Iman nggak masak air nggak sampai hangus. Gua dong di JP. Nah, hal-hal kayak gitu. Jadi saya mau menghindari kita jangan sampai apresiasi terhadap sebuah upaya yang menerobos nilai-nilai itu kita apresiasi oke. Tapi jangan kemudian dia diglorify. Dia diglorifikasi, dia dianggap wah gitu.
Karena itu sama saja menertawakan, bukan menertawakan, sama aja nggak menganggap apa yang sudah pernah dilakukan oleh perempuan dalam ininya. Nah, kita belum bicara dalam konteks keluarga baru ya. Keluarga baru saya mau justru menawarkan konsep keluarga kita nggak melihat lagi jenis kelamin. Gitu. Karena ada ayah-ayah, ada ibu-ibu gitu ya. Belum lagi kita juga di Indonesia sebenarnya agak menarik sebenarnya, mirip sama Amerika Latin. Extended family kita banyak. Ada keluarga yang tinggal di situ, sepupu lah, ponakan lah, nenek apa dan sebagainya. Tapi jangan dulu deh, panjang ntar tuh. Di laki-laki baru pun, di aliansi laki-laki baru pun itu masih jadi perdebatan. Apakah kita mau mendekonstruksi konsep keluarga, tidak hanya melihat jenis kelamin, karena kita lihat kan justru perannya aja. Bagaimana dia bisa belajar tentang kepemimpinan, mengasuh, cinta apa dan sebagainya. Itu kan nggak pakai kenal jenis kelamin sebenarnya, kalau kita mau pakai pendekatan yang lain. Nah, dari sini kemudian kita udah mulai lihat banyak sekali laki-laki yang mau berbagi peran di dalam kerja-kerja domestik dan pengasuhan. Sekarang juga mulai banyak sekali kan, kayak misalnya satu yang cukup terlihat jelas itu di media sosial sebagai anak milenial gitu ya. Referensinya harus media sosial, minimal Twitter. Ayah ASI misalnya. Ayah ASI itu mendorong laki-laki untuk terlibat dalam proses penyusuan, pemberian ASI eksklusif kepada anaknya. Gitu. Bagaimana caranya? Ada banyak sekali. Gitu. Mulai banyak kan laki-laki yang mau terlibat. Ada banyak, mereka cukup interaksinya cukup banyak yang nanya tentang bagaimana makanan istrinya apa dan sebagainya. Di satu sisi itu sangat menggembirakan ya. Kemudian laki-laki sudah mulai terlibat dalam proses itu. Kemudian ada juga upaya sekarang mendorong supaya cuti parental leave itu buat laki-laki ditambah. Sekarang kalau laki-laki yang di sini, kalau masnya kerja di mana? Trans TV. Cuti melahirkan buat laki berapa hari? Oh, coba dicek deh. Saya curiga cuma sehari. Karena rata-rata perusahaan itu hanya memberikan cuti melahirkan untuk ayah itu hanya 1 hari. Sekarang kita mau dorong minimal tuh 3 hari atau seminggu. Bahkan ada wacana di sebuah perusahaan yang kebetulan saya kenal juga dengan orangnya, sebulan untuk laki-laki. Tapi perdebatannya kan kemudian entar laki-lakinya dikasih cuti sebulan, yang ada dia main PS doang gitu di ini. Which is it happens. Di Swedia salah satu yang memberikan cuti parental leave yang cukup panjang, itu kalau nggak salah totalnya 8 bulan. Bisa dibagi 2 dengan pasangan. Jadi bisa dibagi antara istri dengan suami. Jadi boleh ngambil 50-50, bisa juga lebih panjang istrinya atau lebih panjang itu aja masih terjadi konsep yang kayak gitu, yang ada sekelompok ayah yang ya tetap aja fungsi-fungsi kerja pengasuhan itu tetap di sini juga belum maksimal kok 3 bulan, tapi untuk ASI maksimalnya 6 bulan, ya kan? Ya. Sekarang kan lagi didorong buat perempuan 6 bulan ya. Kebetulan juga kementerian siapa namanya? Bukan Rini dan siapa? Sri Mulyani. Itu mulai mendorong untuk coba bicara soal itu. Jadi ditambah karena pengasuhan itu awal-awal itu yang paling ini. Nah, tapi masih perempuan, yang dibicarakan tuh masih perempuan. Karena masih di kepala kita itu masih melihat bahwa pengasuhan itu adalah domain dari perempuan. Gitu. Nah, pertanyaan saya selanjutnya kemudian ke teman-teman, apakah kira-kira jika sudah terjadi pembagian peran kerja-kerja domestik antara laki-laki dan perempuan, masalah ketidaksetaraan itu udah selesai apa belum? Karena asumsinya kan ya laki-laki juga udah mulai
nyapu apa dan sebagainya. Nah, masalahnya kalau berbagi peran kayak gini. Di Jakarta rata-rata minimal dari teman-teman yang saya temui dan saudara-saudara yang saya temui, rata-rata itu satu keluarga biasanya dua-duanya bekerja. Ayah ibu. Bayangkan gitu ya. Dua-duanya bekerja. Dua-duanya berangkat dari rumah jam 5. Kemudian sampai di kantor jam 8 gitu. Kemudian pulang berjibun di Transjakarta dan di komuter lain dan sebagainya sampai rumah paling cepat ya jam 7 alhamdulillah misalnya. Yang paling duluan istirahat siapa? Laki lah. Karena perempuan masih kemudian harus mengerjakan bersihin rumah, apalagi kalau sudah punya anak. Wah, itu double kerjanya. Makanya juga ada pengganti kayak misalnya pekerja rumah tangga sekarang kan di Indonesia, di Jakarta lah ya, di urban itu cukup banyak. Sayangnya masih banyak pekerja rumah tangga juga yang di bawah umur sebenarnya. Itu kemudian ditolong oleh itu. Tapi sebenarnya tanggung jawabnya tetap berada di perempuan gitu. Atau kalau di beberapa, kebetulan saya sempat bekerja di isu buruh migran. Saya pikir waktu perempuan bermigrasi ke luar negeri, pengasuhan anak itu diambil alih oleh suami. Ternyata saya salah. Yang mengambil alih adalah kakek dan nenek. Gitu. Jadi suaminya tuh ngapain? Ya sabung ayam, nongkrong sana, nongkrong sini, ngabisin duit kiriman gitu. Terus apesnya, uang kiriman dipakai buat nikah. Banyak orang mengira bahwa berbagi peran tanggung jawab itu udah selesai. Dalam pengalaman saya sih melihatnya bahwa setelah berbagi peran, berbagi peran dan tanggung jawab di dalam ini domestik itu satu langkah awal ya. Tapi ada satu hal tujuan yang paling kita mau tuju sebenarnya. Berbagi kuasa di keluarga. Kuasa untuk menentukan, kuasa juga untuk memutuskan. Nah, laki-laki ini kan privilege-nya banyak banget nih. Nah, apakah sanggup atau mau gitu menurunkan, menghilangkan privilege-nya untuk supaya perempuan mendapatkan privilege-nya dia. Nah, tantangan kalau kita mau bicara tentang feminis laki-laki, salah satu hal yang paling dia harus lakukan itu adalah bagaimana dia secara sukarela, kayaknya Mas Boni kemarin pasti ngomong soal ini. Dia secara sukarela mau menghilangkan privilege-privilege yang dia miliki. Secara sukarela. Karena kalau nggak sukarela ya nggak akan terjadi perubahan. Dan juga memanfaatkan privilege-nya untuk memperjuangkan privilege perempuan. Makanya kenapa kemudian laki-laki perlu dilibatkan dalam proses-proses advokasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Karena dampaknya sebenarnya juga ke laki-laki juga sendiri gitu. Banyak sekali dampaknya. Dari kemarin Mas Boni kan sudah banyak cerita ya tentang 7P dan sebagainya. Itu kan kelihatan bagaimana laki-laki sebenarnya menjadi korban dari dirinya sendiri kan. Nah, ini yang kita sebenarnya mau mengubah model-model seperti ini supaya kita bisa jalan bersama untuk kehidupan yang lebih baik gitu. Lebih setara gitu. Tidak selalu harus bahwa ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah dan sebagainya. Oke, mungkin cukup sampai situ dulu. Kalau ada pertanyaan silahkan. Ya. Saya mau kebetulan saya pengalaman pribadi ya, saya lahir dari keluarga yang menurut saya tuh ayah dan ibu saya waktu ayah saya masih hidup tuh kayaknya dia feminis banget gitu loh. Beliau mengasuh anak, kemudian juga banyak peran-peran yang secara sadar itu dilakukan gitu loh, berkebalikan dari kebanyakan orang. Nah, yang saya tanyakan ketika mengatakan atau dirinya sebagai laki-laki feminis misalnya gitu, kan itu udah ada kayak tekanan dari lingkungan sosial. Berarti lo laki-laki lemah dong, berarti lo ngalah dong sama perempuan. Karena itu yang saya tangkap dari waktu ayah saya, berarti bapak lo lemah dong gitu loh. Lo lebih dominan mama lo dong gitu. Jadi gimana sih sebaiknya menanggapi hal itu gitu?
Ini saya mau cerita pengalaman teman-teman di NTT ya, di satu kampung sana. Di NTT tuh jauh lebih parah. Megang celana dalam perempuan itu, nyuciin itu dianggap kamu sudah kehilangan kelaki-lakian. Sampai se ekstrim itu. Kalau di Papua ada satu honi itu yang nggak boleh dimasukin oleh laki-laki, karena itu tempatnya perempuan, masak apa dan sebagainya. Kalau kamu masuk ke situ udah hilang inimu sebagai laki-laki. Nah, bagaimana cara menghadapinya? Ini agak ribet. Individu sudah berubah, balik lagi ya ke sini ya. Ininya sudah mau mengubah nilai gitu ya. Ininya sudah mau mengubah nilai, dan keluarga juga udah mulai belajar dengan mengubah nilai tentang ini. Tapi mentoknya di sini nih, masyarakat. Nah, makanya kenapa kita di pengalaman dari Aliansi Laki-Laki Baru adalah bukan hanya menyasar perubahan individu, tapi juga berusaha supaya laki-laki yang sudah melakukan perubahan nilai menjadi laki-laki baru gitu ya. Itu mulai mendorong terjadinya perubahan kolektif. Minimal di tetangga. Minimal tetangganya. Salah satu contoh yang paling menarik, nanti akan di-share juga bukunya. Nanti Abi kirim ya ke teman-teman ya. Udah ada di webnya. Udah ada di webnya Jurnal Perempuan juga. Itu cerita bagaimana seorang dia, kalau di Kristen itu apa ya yang kayak di bawahnya pendeta? Ada yang Kristen di sini? Iya. Pokoknya dia semacam diakon kalau di Katolik. Saya tahunya itu doang. Jadi dia cukup berpengaruh di desa tersebut, di daerah tersebut. Dia sudah cukup lama, waktu saya ketemu dia sudah cukup lama bicara tentang bagaimana supaya laki-laki terlibat apa dan sebagainya. Dia dakwah kiri kanan gitu ya. Bahasa saya dakwah gitu ya. Nggak ada perubahan. Nah, pada satu titik dia membuat satu tindakan yang sangat ekstrim. Menumbuk jagung itu tugas perempuan untuk di Pulau Timor. Dia dengan sengaja keluar dari rumah bawa tumbukan jagung. Dia numbuk di situ. Orang pada ngeliatin, tapi nggak ada yang berani nyela dia. Karena dia orang yang cukup dipandang di masyarakat. Jadi dia melakukan itu setiap hari sehingga mulai pelan-pelan tetangganya juga mulai tidak mencibir lagi atau minimal nengok gini gitu. Udah menganggap itu sesuatu hal yang biasa. Dia melakukan itu, melakukan perubahan dengan cara memberikan contoh. Makanya kenapa kalau dalam setiap upaya kami melakukan pendekatan ke satu komunitas harus selalu ada role model yang mau melakukan itu. Nah, kalau dalam konteks keluargamu mungkin ayahmu bisa jadi role model sebenarnya untuk itu. Ya namanya gosip-gosip tetangga ya udahlah ya, biarin aja gitu. Nah, sekarang malah contoh misalnya teman-teman di NTB, suaminya mau nyuci tapi dia nggak mau jemur. Itu akhirnya kan komprominya di situ. Suaminya mau mencuci baju, pakaian dalam apa dan sebagainya gitu. Tapi kalau yang menjemur istrinya, karena takut masih ada nilai-nilai seperti itu. Pelan-pelan lah, perubahan itu nggak bisa langsung kita ekstrim. Harus ada proses kerjasama juga antara pasangan dan istri dan suami gitu. Karena nggak bisa langsung tiba-tiba juga. Kayak misalnya pengalaman seorang teman saya, Mbak Dina mungkin kenal, Roni. Saya Roni Rifka Anissa. Dia itu salah satu pionirnya laki-laki baru gitu ya. Cara gitu. Dia membantu pengasuhan anak, dia bantu masak, dia bantu ini. Terus dikomplain sama pasangannya. Terus aku ngerjain apa? Istrinya yang komplain. Karena merasa domainnya dia sebagai perempuan itu diambil alih semua oleh laki-laki. Which is that's true kan? Itu benar kan? Dia domain yang selama ini adalah wilayah eksklusif dari perempuan. Dia merasa seperti itu. Ya wajar, dan ternyata memang itu jadi refleksi kami juga bahwa jangan pernah melupakan kalau kamu mau melakukan perubahan nilai, ajak juga pasanganmu. Jangan hanya dirimu sendiri yang melakukan perubahan, tapi juga pasanganmu kamu ajak edukasi. Supaya dia nggak merasa bahwa
domain-domain yang selama ini eksklusif buat dia itu diambil alih oleh laki-laki. Itu kan juga bentuk serangan terhadap self esteemnya sebagai perempuan. Terus aku ngapain gitu? Semuanya kamu ambil gitu. Ini pesan supaya kita juga jangan melupakan, oke, kita bicara tentang supaya laki-laki mau perubahan nilai-nilai patriark yang ini yang berkembang di masyarakat itu bukan hanya diadopsi oleh laki-laki, tapi juga oleh perempuan. Dan justru dua-dua ini menjadi agen penyebaran tentang itu. Nah, makanya kalau saya biasanya mau bikin perubahan agak susah sih dengan orang tua, misalnya kayak orang tua saya gitu. Saya mau cerita tentang gender equality apa sebagainya, sekarmu gitu. Terserah kamu gitu. Suka-sukamu lah gitu. Tapi kalau ngomong dengan orang ayah muda apa dan sebagainya, itu akan lebih efektif daripada berusaha mengubah yang di atas ini, yang sudah tua. Karena mereka dilahirkan dan dibesarkan dengan cara yang seperti ini. Kita punya kesempatan yang sangat baik karena akses informasi terbuka, diskursus jauh lebih luas gitu ya. Tidak lagi tabu bicara soal pembagian peran dan sebagainya. Kalau dulu mah ibu-ibu PKK gitu ya, atau Dharma Wanita, atau Bayangkara apa dan sebagainya. Sudah dibuat kanal-kanalnya, kayak tadi siapa, ibuisme. Ibu adalah tonggak negara. Jadi kalau ibunya hancur, negaranya juga hancur gitu. Makanya harus dilindungi masukin dalam kaca gitu. Nggak boleh kemana-mana, iya kan? Dipotong semua kan haknya, demi supaya ibu ini nggak kemana-mana gitu. Konsep cara menjaga itu masih dengan cara membatasi semua. Perempuan supaya aman, jangan keluar malam. Bukannya lakinya yang disuruh ini, diedukasi misalnya. Perempuan supaya nggak dilecehin, pakai hijab. Teman-teman yang pakai hijab cerita juga, saya juga dilecehin gitu. Cara berpikirnya masih kayak gitu, masih mengkotak-kotakan. Nah, balik lagi soal peran domestik, saya mau share juga sebenarnya. Saya juga mirip sama Jane. Saya berpikir dulu keluarga saya adalah keluarga yang sangat equal gitu, karena mungkin equal karena keadaan coincidence gitu. Saya, ibu, ayah, dan kemudian anaknya 3, saya anak kedua, anaknya semua laki-laki gitu. Kami selama kami tinggal bersama, semua tugas rumah tangga, tugas domestik itu dibagi rata. Karena kalau ngarepin ibu saya, paling umurnya 30 dia udah meninggal gitu ya, kalau ngerjain semua gitu. Akhirnya saya tugasnya adalah membersihkan rumah, di dalam rumah. Kakak saya tugasnya membersihkan di luar rumah, nyapu, babat tanaman apa dan sebagainya. Kemudian ayah saya, karena dia difabel, dia bagian setrika dan nyuci piring. Ibu saya bagian nyuci baju dan masak, gitu. Karena nggak ada yang bisa masak di keluarga itu selain ibu saya. Saya pikir, wah ini gambaran sebuah keluarga yang sangat equal karena semua peran domestik dibagi gitu ya. Nah, pada satu saat saya pergi gitu dan kemudian tinggal di Jakarta. Saya bawa pulang pasangan saya mau ngenalin gitu kan. Pasangan saya perempuan gitu. Kami makan bersama lah. Saya kemudian, karena kebiasaan ya, habis makan, saya bawa piring ke belakang dan mau nyuci. Karena itu kebiasaan yang saya lakukan dari dulu gitu, di rumah itu juga gitu. Tiba-tiba ibu saya negor, jangan, kan ada pasangan. Tiba-tiba nilai yang selama ini saya anggap kita sangat equal, ada penghuni baru gitu ya, perempuan, maka dia yang harus menjadi orang yang ngerjain tugas-tugas domestik itu. Bang, kasihan banget pacar gua puk-puk gitu ya. Jangan tersinggung ya, puk-puk. Kemudian karena kita nggak mau ribut apa dan sebagainya, pasangan saya bilang, ya udah, toh kita cuma 3 hari di sini gitu. Karena awalnya saya mau menantang sih mau men-challenge sebenarnya gitu ya. Tapi ya diingatin lagi sama pasangan saya, ibu kamu tuh udah tua, kamu mau apain aja itu nggak bakalan berubah gitu. Biarlah, karena kamu juga jarang pulang, ya udahlah kita senangin dulu lah gitu. Meskipun saya tahu itu juga kurang oke, tapi saya akhirnya kompromi di situ. Saya bilang sama pasangan saya, jangan sampai kejadian di kita ya.
Karena maksudnya dulu budaya di rumah saya itu ya semua orang yang sudah makan bawa ke belakang. Ayah saya kalau misalnya dia yang mencuci gitu. Tapi ini tiba-tiba karena ada perempuan yang asing tenaga tambahan, maka harus dilimpahkan ke perempuan itu. Jadi ternyata equal by practice tapi not equal by ide gitu. Begitu juga terjadi sama kakak saya. Jadi pasangannya datang, tiba-tiba berhenti semua yang tanggung jawab kami. Karena kakak saya juga ternyata menikmati. Jadi dia udah ditaruh aja piringnya. Yang beresin istrinya. Saya bilang dasar lu gitu. Nah hal-hal yang kayak gini sebenarnya kan pembagian peran ini terjadi karena kita membiasakan diri dan kemudian laki-laki merasa nyaman, cenderung merasa nyaman dan perempuan merasa ya inilah tanggung jawab saya karena kodrat saya adalah melayani dan seterusnya gitu. Padahal mah kalau dia di kosan zaman dulu gitu ya masak sendiri dan sebagainya. Apalagi kalau yang pernah keluar negeri gitu ya, sekolah di luar gitu. Kalau nggak bisa masak mampus saja. Ketika sebelum keluar dari Indonesia, itu memang dari kecil udah dididik peran-peran domestik itu. Ketika saya kuliah itu sangat bermanfaat banget bagi saya. Ya minimal jadi komis lah gitu kan, komis tukang potong-potong bahan-bahan gitu kan, kemudian apalagi ya jadi asisten chef gitu segala macam, itu bermanfaat banget ketika orang yang memang benar-benar dididik seperti itu gitu. Memang seperti ada modal ekonomisnya juga sih di situ. Harusnya kan bisa dilihat dari situ sebenarnya bisa kita manfaatkan. Tapi kenapa saat tiba di rumah gitu ya, itu tiba-tiba semua berubah. Kayak misalnya ada teman saya yang chef gitu ya, dia kan masak ya. Dia masakin orang banyak apa dan sebagainya. Jago masak berarti dia dan emang enak sih dia kalau dia masak. Tapi saat di rumah yang masak istrinya. Padahal lebih enak kalau dia yang masak daripada itu. Tapi karena dia masih mengadopsi nilai-nilai itu dan kita kadang-kadang nih harus ngaku nih laki-laki mau berubah kalau itu ada unsur-unsur ekonomis ya ada benefit yang diterima, harus dipahami juga gitu, harus diterima. Bisa didramatisir tentang petani gitulah. Biasanya kalau di sana petani yang aktif lebih laki-laki ya. Tapi ketika keputusan buat misalnya nyemprot pestisida gitu kan, itu perempuan sangat powerful gitu. Jadi kayak misalnya itu sawah kita kok jelek banget padinya gitu. Terus ya udah semprot aja sekarang. Jadi ketika di ranah-ranah publik gitu kan, ternyata perempuan juga punya influence gitu. Iya. Ketika hubungannya soal livelihood. Jadi justru yang jadi pertanyaan gue adalah sebenarnya situasi kayak apa sih yang membuat transformasi perubahan itu ketika antara domestik publik saling beririsan gitu. Ketika orang lagi survive paceklik atau justru malah dan itu si suaminya mau dituntut cerai gitu karena panen sebelumnya gagal, terus ya udah semprot kok enggak kita cerai gitu. Serem kan? Semprot pakai pestisida ya. Semoga nggak disemprot pakai cyanida. Jadi apa ya, kayak sebenarnya siapa decision maker ini ketika udah masuk kan sawah seharusnya nanam si male yang laki-laki, tapi kemudian ketika dia dalam institusi keluarga ini nggak cuma soal laki-laki doang tapi family gitu. Ya. Nah, ini yang kemudian juga sering jadi persoalan kalau misalnya udah menyangkut masalah ekonomi dan kemudian laki-laki nggak sanggup gitu ya memenuhi. Nah, biasanya perempuan kemudian turun tangan, tapi kemudian dianggap sebagai membantu, pelengkap. Jadi padahal meskipun dia yang paling dia yang paling berperan, tetap dianggap dia hanya membantu suami saja. Perubahan-perubahan itu sebenarnya kalau misalnya mungkin saya lebih kenal dengan konsep di urban misalnya ya. Ya karena tekanan ekonomi. Kalau sekarang pasangan nggak kerja sama-sama, nggak akan sanggup bayar pekerja rumah tangga, biayain anak, misalnya anaknya 3 pula gitu kan. Belum lagi cicilan mobil, cicilan motor, cicilan rumah, KPR.
belum lagi tagihan kartu kredit, apalagi gitu. Nah biasanya kemudian tembok-tembok yang biasa dibangun gitu bahwa perempuan harus wilayah domestik ini, itu tiba-tiba ambyar. Tapi di sininya tetap, terutama di laki-laki, karena merasa semua decision making itu harus diambil oleh, kalau misalnya oleh laki-laki, karena keputusan untuk beli mobil misalnya dalam keluarga, siapa yang memutuskan? Rata-rata biasanya laki-laki. Terus keputusan untuk kalau liburan terlalu sulit ya, itu mah kebutuhan dua-duanya. Pokoknya keputusan-keputusan strategis yang terkait dengan keluarga selalu nanti tanya bapak dulu ya, biasanya kayak gitu. Jadi meskipun sudah mau diputuskan nih, harus dapat approval dari ayah. Nah, kalau menurutku sih persoalan ekonomi dan kemudian ada juga interaksi dari lingkungan. Kalau lingkungannya jauh lebih equal, biasanya pelan-pelan juga diadaptasi dengan itu. Makanya banyak sekali juga sekarang orang tua muda yang baru punya anak dan sebagainya itu mulai belajar tentang bagaimana pengasuhan. Pengasuhan itu tanggung jawab berat loh, tapi nggak ada sekolahnya. Itu makanya gue salut gitu ya dengan ini. Nggak ada sekolahnya, tapi kayak seolah-olah by nature kita bisa. Padahal itu bisa dipelajari kan sebenarnya. Laki-laki bilang, saya nggak bisa gendong. Saya kemarin juga ngetes bisa kok akhirnya gitu. Nggak bisa mandiin. Kemarin saya lihat teman saya mandiin anaknya yang baru 3 hari gitu. Dia mandiin sendiri. Jadi itu kan sesuatu yang sebenarnya bisa dilatih. Nah, hal-hal yang kayak gini yang kemudian juga sulit aku jawab ya, kapan dia kemudian saling ini dan kemudian terjadi perubahan nilai. Kalau misalnya dari sini berubah, masyarakat juga berubah, media juga kemudian mulai berubah, tinggal tunggu ini negara. Dia mau melakukan perubahan apa enggak? Seperti contohnya Swedia gitu. Swedia kan udah foreign policy-nya dia jelas, feminist policy gitu. Makanya semua yang dimajukan tentang equality. Yang di bawah ini nurut, nggak bisa apa-apa. Gitu. Jadi kalau misalnya nggak setuju dengan ini, ya harus lihat lagi aturan ke atas gitu. Kalau kita kan berkumpul di situ untuk menuju itu sebenarnya. Membuat perubahan-perubahan di tingkat individu yang kemudian nanti menyasar ke keluarga, ke lingkungan terdekat kita, mau nggak mau. Minimal kalau misalnya udah nggak tinggal sama keluarga ya dengan pasangan, dengan teman main gitu, kayak laki-laki. Kalau saya yakin laki-laki yang di sini masih sering menemukan tongkrongan yang masih seksis ya. Nah, mulai dengan cara misalnya kalau seksis kemudian kita tegur gitu. Itu kan sebenarnya upaya kita membuat perubahan di sini kan. Yang moga-moga nanti bisa terkonsolidasikan sampai perubahan di tingkat ini. Karena kita nggak perlu menunggu yang tadi dibilang. Nggak perlu. Iya, artinya nggak perlu menunggu, tapi masyarakat udah mulai muncul untuk mendesakan kebutuhan-kebutuhan itu. Iya. Kalau yang kemarin karena kebetulan ketemu dengan teman-teman dari Swedia itu dari tahun 70-an mereka berjuang untuk ini. Untuk sampai ke tingkat yang sekarang mereka. Jadi kita 90-an, 98 lah ya, masih bisa lah ya nanti. Pelan-pelan, kafe ini kan juga sebenarnya untuk mulai memberikan penyadaran tentang konsep-konsep ketidakadilan dan bagaimana membentuk keadilan. Opa Rocky kemarin itu banyak cerita soal itu kan. Waktu penelitian kemarin itu, jadi kan perempuan itu tugasnya adalah mengambil air, ya kan? Dan memang seberapa jauh sekalipun dia itu harus melakukan itu gitu. Tapi waktu saya kemudian melakukan wawancara penelitian dengan kepala dusun setempat itu dengan lugunya dia mengaku begini. Tapi sekarang mama kan memanggil sebutan sopan tuh ibu mama ya. Sekarang begini mama, kami kalau ditanya petugas itu kami juga harus mengaku laki-laki juga ngambil air, karena kalau enggak duitnya nggak turun. Ya, ada problem-problem seperti itu juga. Meskipun sebetulnya mereka practically mereka juga tidak melakukan itu gitu loh, seperti itu. Ya. Wah, kalau itu mah korupsi itu kan. Tapi ya udah, saya mau cuma cerita menanggapi itu ya, terkait dengan
karena di rural itu masih banyak sekali budaya yang ngambil air ke sungai. Karena ini saya juga ketemui di NTT dan NTB. Kalau Sumba kan masuknya NTT. Iya. Itu secara umum konsep untuk yang ngambil air itu kan selalu perempuan ya. Iya. Di NTB dan NTT itu sama. Nah, ada 2 desa di bawah sebuah kaki gunung, di gunung apa sih kalau yang di NTB, Rinjani ya? Ya. Di sini desa yang satu ini dia berada di agak bawah. Ini airnya sangat sulit. Jadi kalau mereka mau mengambil air bersih, itu mereka harus naik sekitar 500 sampai 700 meter ke desa yang lain. Karena di sini airnya berlimpah gitu ya. Berlimpah. Nah, di sini yang airnya. Nah, awal-awalnya ada teman-teman pencinta alam masuk ke situ. Nanya, kok di desa sebelah airnya berlimpah gitu ya? Di sini kok keringan gitu. Kenapa nggak dipipanisasi aja ke sini kan? Wong secara struktur juga mudah kok gitu. Apa jawab kepala dusunnya? Gak perlu. Kan yang ngambil perempuan. Bisa tebak kepala dusun itu jenis kelaminnya siapa? Laki-laki gitu. Dia nggak nyadar itu capeknya minta ampun gitu, bolak-balik gitu. Padahal dengan biaya sedikit itu persoalan itu bisa selesai. Nah, akhirnya teman-teman kebetulan ALB juga pernah mendampingi ke situ, ngajak berpikir kenapa untuk keputusan-keputusan yang terkait dengan kepentingan bersama itu dibebankan ke perempuan, tapi yang memutuskan itu adalah laki-laki. Nah, akhirnya biasalah kita persuasi panjang 5 tahun. Bayangin, cuman buat bangun 5 tahun. Harus meyakinkan gitu. Jadi akhirnya pertama kita libatin cerita, ibu-ibu ini cerita capeknya ngambil apa dan sebagainya dan seterusnya. Terus dikasih tahu lah keuntungannya bisa lebih efisien. Jadi istri tidak capek, bisa melayani dengan baik gitu di rumah. Selalu harus digituin dulu awal-awal. Ini untuk mematahkan patriarkal di kepala itu harus dikasih dulu benefitnya ke mereka. Baru setelah itu diajak berpikir kritis. Diajak begitu dulu aja dulu. Setelah 5 tahun baru kemudian mereka yang memutuskan itu bersama-sama akhirnya diputuskan bangun pipa ke sini. Nah, awalnya keputusannya masih tetap di kepala dusun. Ya udah, kita tarik pipa, taruh di tengah-tengah. Taruh tengah dusun kan. Jadi intinya tetap orang tetap harus jalan gitu, perempuan lagi yang ngambil. Si ibu-ibu protes, kenapa enggak langsung dibuat pipa ke rumah masing-masing aja? Oh iya juga ya. Laki enggak, karena nggak berhadapan dengan persoalan itu setiap hari, jadi nggak punya imajinasi tentang bagaimana menyelesaikan persoalan ini. Saat kita ajak ngobrol perempuan, mereka pun langsung punya ide. Ini loh Pak, bisa dipakai ini, masukin langsung ke rumah, bangun MCK apa dan sebagainya. Bayangkan, kita mempercayakan 70 sekian persen soal kesehatan perempuan itu ke laki-laki yang duduk di DPR itu. Jadi bisa kebayang betapa tidak sensitifnya sebenarnya kebijakan-kebijakan yang terkait dengan perempuan. Tadi yang pertama buat pertanyaan Kak Jenny tadi kan gimana kalau di individunya itu sudah ada pemahaman. Terus kan tadi contohnya gimana kalau orang di masyarakatnya itu mulai mencontohkan gitu kan. Nah, kalau pengalaman saya gini, ketika teman-teman saya tahu misalnya saya dengan saya feminis gitu. Cowok-cowok pasti gak nyaman kan, terus kayak awan sih lo gitu-gitu kan, aneh. Bahkan waktu saya ulang tahun tuh ada teman saya, sahabat deket saya tuh ngucapinnya, ya semoga dikurang-kurangin lah feminisnya gitu. Kayak emang gue ngapain gitu kan. Jadi pertanyaan aku gini Mas, gimana caranya mengemas feminisme ini tidak seperti kayak dia mungkin yang dilihat tuh yang orang-orang kayak di femen gitu yang serem kayak gitu kan, tapi kan nggak semua feminisme tuh kayak gitu, dan feminisme tuh nggak berarti juga kalau perempuan overcome laki-laki gitu kan. Nah, sebagai laki-laki nih Mas, cara membuat obstacle supaya laki-laki melihat feminisme tidak se-ekstrim itu tuh yang paling ringan sendiri tuh kayak apa sih contohnya? Dan kalau kadang itu kalau ngobrol bercanda saya udah ngomong kayak seksis lo kayak gitu kan. Gimana cara ngimbris dia dan memasukkan pemahaman ke dia kalau
being seksis itu salah dan lo tuh nggak jadi banci dengan lo menerima kalau itu tuh salah kayak gitu. Lo nggak perlu jadi maco dengan lo ngejelek-jelekin perempuan atau misalnya bencong atau apalah gitu. Maksudnya nggak harus kayak gitu. Itu gimana ya, Mas? Makasih. Itulah kenapa kemudian laki-laki baru terbentuk. Salah satu tujuannya itu adalah ini, kecenderungan laki-laki itu hanya mau dengar sesama laki-laki. Berapa kali saya ngelihat training, bahkan dulu Mbak Dina juga ikut ya, Mbak Dina. Pelatihan feminisme yang ngajar perempuan. Yang laki tuh kayak merasa digurui. Saat laki-laki yang ngomong, langsung dengerin. Jadi bahasa brotherhood-nya itu harus diubah. Brotherhood pelan-pelan kita ubah menjadi bagaimana yang merangkul, bukan yang kompetisi berapa banyak cewek yang gue pacarin, yang gue tidurin, berapa banyak yang gue patahin hatinya gitu dan sebagainya. Padahal aslinya mah kagak gitu. Iya, banyak sekali yang laki-laki berusaha membuat dirinya seolah-olah superior karena lingkungannya seperti itu. Kalau kamu nggak tidurin perempuan sekian banyak, cemen lo gitu. Hah? Nah, kalau kebalikannya dibilang perempuannya murahan dan sebagainya. Nyarinya perawan gitu ya, tapi tidur kemana-mana gitu. Gimana? Ya, biasanya kalau aku melakukan pendekatan dengan cara biasa, laki-laki itu selalu role model. Mereka cari tahu siapa yang mereka look up, kemudian ajak yang mereka look up itu untuk mengajak dia ngobrol. Jadi kayak aku juga karena kebetulan aku biasa nongkrong ke beberapa NGO. Kalau datang nih ada ke satu LSM yang sangat maskulin gitu. Hati-hati botak datang, polisi feminis gitu. Awalnya saya tersinggung banget. Maksudnya, apa sih maksud lo gitu. Tapi lama-lama setelah saya ada gitu ya, celotehan yang sangat seksis, perilaku yang seksis, itu minimal nggak ada. Jadi akhirnya saya oke juga kalau gitu. Tapi kan itu hanya temporer saat saya berada di situ. Nah, pelan-pelan kita biasalah ngopi-ngopi ngobrol soal ini, kemudian di challenge saja. Nah, biasanya kalau perempuan yang bicara gitu, kecenderungan gini lah ya gitu. Tapi kalau sama laki biasanya, apalagi dia look up sama orang itu, laki-laki itu cenderung mendengarkan. Pengalaman kita ngadepin Satpol PP apa dan sebagainya yang sangat maco-maco gitu. Saya juga udah takut gitu kan. Dari TNI, Satpol PP, sama Polri. Buset, tampangnya ini banget kan. Ya terpaksa sih juga maco-maco sedikit gitu ya. Enggak, suara harus tetap dijaga apa dan sebagainya. Awalnya supaya mereka respect dulu sama kita. Ngelihat kita, saya coba kasih sesi itu ke teman saya yang perempuan. Jadi fasilitator. Padahal dia lebih jago daripada saya. Nggak didengerin sama sekali. Sibuk gosip apa dan sebagainya. Tiba-tiba saya masuk dengan suara diberat-beratkan gitu kan. Langsung mereka fokus ke situ. Rata-rata laki-laki soalnya. Akhirnya kita mainin peran aja. Saya yang seolah-olah leading, padahal leading fasilitatornya dia gitu. Nanti saya cuma ngomong dua kalimat, ya gimana Mbak ini? Ngomong. Mereka baru bisa dengar. Jadi harus kadang-kadang kita juga pakai strategi-strategi yang ya laki lah. Yang laki banget gitu. Laki banget kayak gimana sih gue juga nggak ngerti. Pokoknya diajak ngobrol mereka. Karena biasanya laki-laki itu takut. Bukan laki-laki sih, manusia. Takut dengan sesuatu yang mereka nggak tahu sebenarnya. Mereka nggak ngerti tuh feminisme itu apa. Terus mereka gitu. Apalagi kalau tweet war gitu ya, ad hominem udah kemana-mana gitu ya. Gue ngomongnya apa, lu jawabnya apa gitu ya. Akhirnya biasanya saya menghilangkan juga gaya agresif saya kalau bicara dengan sesama laki-laki. Jadi biasakan bahwa ya kalau lu mau bicara keras, saya juga akan tetap flat ngomongnya meskipun di kepala ini udah tonjok aja. Karena kita harus ngasih contoh supaya kita tidak melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya justru terbalik. Karena kan laki-laki konstruksinya adalah agresif gitu. Ya kalau nggak senang sedikit, nggak setuju, ya sikat aja gitu kan. Nah kalau ini saya belajar, dan juga dia juga akhirnya belajar. Saya mendengarkan apa yang dia omongin, dan saya juga mengajak dia supaya lu lihat, saya mendengar lu saat lu nggak setuju dengan gua.
Apalagi kalau di Twitter itu akhirnya bercanda, oh gitu ya maksudnya, ya udahlah, berarti kita setuju untuk tidak setuju, misalnya kayak gitu. Jangan kemudian kita agresif juga, karena kita berarti sama aja dengan dia. Cuman beda posisi aja gitu kan. Radikal sama gitu, tapi ya lu di kanan, satu di kiri gitu. Berantemnya di tengah-tengah. Kelakuannya sama. Begitu juga dengan contoh kayak misalnya bagaimana supaya laki-laki mau terlibat dalam peran-peran domestik, harus ngelihat contoh sih. Kalau mereka ngelihat orang tuanya melakukan itu, saya dulu karena ngelihat orang tua saya yang saya pikir itu sangat equal ya, tapi ternyata itu coincidence, terpaksa gitu. Saya jadi belajar kayak misalnya sekarang saya senang cuci kamar mandi, saya senang cuci piring, saya senang nyapu, tapi nggak bisa masak, ya udah, bagian masak pasangan saya, yang lainnya tugas saya. Dan itu kita obrolkan, kita komunikasikan, karena siapa tahu dia tidak sepakat dengan itu. Misalnya dia, saya nggak suka cuci kamar mandi, kemudian saya minta dia yang cuci kamar mandi. Kita nggak tahu kondisinya, siapa tahu dia alergi dengan deterjen misalnya. Saya nggak bisa maksa dia kan. Ya saya kemudian ya harus memahami bahwa, oh kalau begitu saya ngambil ini, kamu ambil yang lain. Gitu. Ini juga tantangan buat yang ini nih, orang tua di Jakarta yang yang setengah kehidupannya itu ada di luar rumah. Berangkat jam 5 itu tadi, sampai di rumah jam 9. Nah, akan lebih cepat nyelesain cucian pakaian kalau kita share kan. Ada yang bersihin rumah, ada yang nyuci gitu. Saya di Jakarta tinggal sama tante. Itu ya saya merasakan betul kalau saya datang ke rumah, sampai di rumah, ya udah saya cuma nongkrong, masak kopi, udah. Tante saya yang kemudian menyelesaikan semua tugas-tugas rumah tangga. Cuci piring, nyampe rumah dia langsung masak buat sama-sama, kemudian nanti cuci piring apa dan sebagainya. Kalau sempat nyetrika. Jam 12 dia tidur, jam 4 udah bangun lagi. Jadi bisa kebayangkan. Padahal kalau itu bisa dibagi, itu akan jauh lebih cepat. Pengalaman saya sih seperti itu. Atau kalau misalnya saya dengan pasangan saya, ya ini aja, siapa yang lagi sempat, dia yang mengerjakan. Kayak misalnya saya lagi nggak sempat cuci piring, karena sibuk dan sebagainya, dia yang akan cuci piring. Tapi kita sudah kayak semacam, kita sudah pernah bicarakan itu, yang jadi tanggung jawab utama saya apa, yang tanggung jawab utama kamu apa. Jadi komunikasi itu kata kunci kalau mau bicara tentang pembagian peran. Dan lihat kemudian kondisi masing-masing. Jangan kalau kita punya alergi kita maksa-maksa misalnya nyuci piring atau apa. Justru kan dampaknya ke kita juga. Dan itu nggak mengurangi kelaki-lakian kok kalau nyuci piring. Malah seru. Saya biasa kalau lagi stres itu nyuci kamar mandi. Sekalian mikir gitu. Tapi apapun yang kita lakukan, kalau laki-laki melakukan tugas-tugas yang dilekatkan sama itu, selalu pasti akan ada konsekuensi nggak dianggap laki apa dan sebagainya. Dan menurutku itu privilege yang harus digunakan oleh laki-laki untuk menunjukkan bahwa saya mengerjakan ini tidak mengurangi kelaki-lakian saya kok. Karena itu juga salah satu cara kita untuk mendorong bahwa membuat perubahan itu nggak bisa langsung kan tiba-tiba kita ngomong gini, ya kita equal gitu kan, kita setara. Tapi mulai dengan tunjukkan hal-hal yang sederhana aja. Berbagi peran domestik, baru kemudian target jauhnya itu adalah berbagi kekuasaan di dalam rumah tangga. Jadi semuanya itu harus bersama gitu ya. Diputuskan bersama, dikerjakan bersama. Dan tentu saja ada kompromi-kompromi titik tertentu, kayak misalnya orang tua saya datang ke rumah tiba-tiba nilai itu jumpalitan gitu ya. Karena ya for sake hanya untuk menyenangkan orang tua. Meskipun saya masih sering juga saya kan orangnya nggak bisa nahan tuh kalau kayak gitu-gituan. Nyeletuk-nyeletuk juga. Gimana sih udah tahu saya ini di LSM perempuan masih
Tapi kata pasangan saya, udah tenang. Orang tua kamu itu hanya perlu disenangkan. Kamu sudah mencobanya pelan-pelan sampai kenceng gitu, nggak ada perubahan, ya sudah, gitu ya. Terima. Mending tenagamu, energimu, kamu pakai buat mengajak perubahan di orang-orang yang bisa berubah. Karena ya itu yang mereka pahami, makanya pas dibilang, nanti kalau kamu punya anak, di saya aja, kagak gitu ya. Karena saya pribadi adalah salah satu orang yang pengen menjadi bapak rumah tangga. Itu aja waktu saya bilang, saya akan menjadi bapak rumah tangga. Apa? Gitu. Wah, banget. Padahal kan ya mereka tuh melakukan itu secara praktek gitu ya. Ya mereka masih cara berpikirnya adalah, bahkan saya disampai panggilin ustadz waktu itu. Ini loh laki-laki pemimpin apa dan sebagainya. Wah ini kalau bicara soal agama habis nih kita nih gitu kan. Saya pakai pendekatan sosial aja. Ya secara ekonomi pasangan saya jauh lebih menghasilkan daripada saya, ya gimana? Oh iya juga, untung keluarga pedagang juga. Jadi kalau dikasih sedikit ekonomi langsung, oh iya. Jadi harus nyari sela-selanya gitu, nggak bisa langsung bicara, ini gender equality, feminisme apa dan sebagainya. Kagak, ekonomi. Ini alasannya karena dia menghasilkan lebih, dan saya bisa bekerja di rumah, saya ingin jadi bapak rumah tangga. Oh boleh kalau kayak gitu. Tapi kamu tetap jadi imam. Ya gitu. Karena kalau kita mau memaksakan nilai kita sama nilai mereka kan nggak akan mentok, nggak akan pernah sama. Kita kompromi pada titik. Kita kan sekarang ini sering banget tuh yang aplikasi Gojek. Nah, Sepeda motor. Ya. Nah kalau misalnya Gojeknya tuh perempuan nih, laki-laki. Ini kalau misalnya Gojeknya perempuan gimana? Perspektif feminisnya, apakah dia mau, duh gue diboncengin perempuan nih gitu, gimana? Ini egonya gimana? Kan kita sering kali gitu kan. Ketika kita itu yang jadi Gojeknya tuh perempuan, aduh. Terus lakinya gede lagi badannya. Duh gue bawain dia gitu kan. Misalnya kayak gitu. Itu gimana? Hal-hal kecil aja sih. Yang pertama. Yang kedua adalah berbicara mengenai aliansi laki-laki baru juga tidak terlepas dari trans laki-laki yang secara fisik masih memiliki vagina, tapi walaupun dia memahami identitas gendernya sebagai laki-laki. Nah, di dalam aliansi baru ini itu bagaimana ya? Gitu. Banyak banget sih terjadi yang cancel pas tahu ini perempuan gitu. Kejadian. Padahal kalau saya pribadi udah ketemu berapa kali ya? Udah 5 kali nih. Dan jauh lebih cepat daripada si laki-laki gitu. Ada beberapa. Karena mereka tuh kan berani ngambil itu karena mereka sudah punya keahlian, punya skill. Nah, kenapa perempuan kita kenapa sering kita, bukan hanya perempuan ya, tapi juga bukan hanya laki-laki tapi juga perempuan, nggak percaya kalau perempuan yang bawa, itu karena ngerasa ya yang bawa motor itu harus laki. Cara berpikir kayak gitu yang pertama harus Padahal kan yang bawa motor itu skill, bukan penis atau vagina gitu kan. Kalau diberi akses dari kecil, dia belajar naik sepeda, belajar naik motor, sama, bahkan jauh lebih jago mungkin kalau dia diberi ini yang sama. Ini kan masalah skill, bukan masalah jenis kelamin. Itu yang sering aku iniin. Makanya yang keempat kali aku naik malah ini, si perempuan ini, si drivernya kemudian, makasih ya mas, nggak cancel, karena biasanya saya dapatnya cancel gitu. Banyak sekali meme itu kan, jangan lo hadapin mama naik metik pakai jilbab gitu. Mati lo gitu kan. Kenapa mereka bisa seperti itu? Nggak ada yang menganalisis kenapa bisa sampai seperti itu mereka. Pertama, akses mereka untuk belajar tentang berkendara motor itu sangat dibatasi. Kedua, karena aksesnya dibatasi, maka pengetahuan tentang berkendara yang aman akhirnya nggak ngerti. Terus pas kejadian, bukannya dikasih tahu, malah diceng-cengin. Itulah kita sering melakukan itu. Jadi belum apa-apa kita sudah serang dia tanpa mengetahui problemnya. Kalau kita mau menjadi feminis, kita harus menggunakan teori-teori feminis untuk menganalisis persoalan-persoalan seperti ini. Jadi saya waktu meme itu tersebar, ya Allah. Dan yang nyebarin teman-teman saya juga yang sudah pernah gitu mendapat training feminisme apa dan sebagainya. Saya karena saya kan nggak suka drama gitu ya. Saya message, maksudmu apa? Ayo yuk kita ngobrol soal ini. Ini sangat bias loh apa dan sebagainya. Saya nggak nyerang di
publik. Oh, ini satu contoh. Jangan nyerang langsung ke publik, di publik. Kadang-kadang laki-laki itu cepat ngerasa, waduh, pride gua diserang nih. Jadi harus pakai, ya gimana ya, meskipun saya juga nggak suka, tapi ya harus lewat belakang juga. Karena emang lebih etikanya gitu ya, kalau kita temenan sama seseorang, jangan nyerang di depan publik. Sekarang kan ya Facebook, Twitter gitu. Ya saya sudah WhatsApp aja, saya kenal ini, saya ada nomornya. Ini maksud lo apa? Gitu. Iya kan lucu itu gini-gini. Yuk kita ngobrolin soal ini, analisisnya kayak gini-gini. Tapi panjang juga, capek sih gitu. Tapi akhirnya dia jadi paham bahwa oh ini jebakan patriark juga, jebakan patriarki. Cara kita melihat, kalau ada nggak yang laki-laki pakai kopiah gitu, melakukan kayak gitu terus difoto dijadiin meme? Nggak ada. Karena laki lumrah malah bad boy gitu kan. Lihat aja kelakuan yang itu tukang ojek yang ngomel-ngomelin koalisi pejalan kaki yang lagi viral. Gua bunuh lu gitu. Buset. Terus saya kebanting helmnya. Karena dia nggak bisa ngapa-ngapain, dia banting helmnya aja. Sampai di rumahnya diomelin sama istrinya tuh. 150.000 ini. Ya gitu, laki-laki itu harus agresif kan. Kalau digambarkan dalam itu selalu harus digambarkan sebagai yang agresif. Nah, saya mengajak laki-laki yang ada di sini untuk mencoba dengan cara yang berbeda. Jangan agresif. Kita pakai cara yang caring, apa dan sebagainya. Lama-lama itu nggak dianggap lagi sebagai sebuah, meskipun itu sebenarnya sangat terkait dengan sifat feminin gitu kan. Caring, kemudian komunikasi itu kan sangat sifat feminin. Bukan laki-laki. Saya putuskan begini tanpa komunikasi apapun gitu. Lama-lama nilai yang yang masyarakat pahami itu berubah pelan-pelan. Tapi emang saya cuma mau bilang sama laki-laki, ngilangin privilege itu susahnya minta ampun. Karena nikmat kan. Nikmat mana yang kau mau lihat? Itu ini, tapi setelah saya harus akui juga bahwa di alam bawah sadar saya kadang-kadang muncul juga sifat-sifat yang masih mau menggunakan privilege. Tapi kan kita diberikan otak, kita diberi kemampuan berpikir itu supaya bisa memutuskan langkah apa yang akan kita ambil. Nah, itu yang selalu saya gunakan. Kalau mau privilege mah enak banget kita sebagai laki-laki. Enak nggak enak maksudnya. Ya kita kan nggak membuat perubahan dan kita nggak akan ngumpul di sini kalau kita tidak mau mengorbankan dan menggunakan privilege kita untuk untuk bersama-sama menghapus ketidakadilan itu. Yang kedua soal trans. Oh, ini ALB sih ya. Jadi kalau kami terbuka sebenarnya. Dalam prosesnya ALB sendiri sebenarnya 2 tahun pertama kami itu berdebat banyak soal LGBT. Karena harus diakui tidak semua orang bisa menerima konsep-konsep itu. Tapi dari proses itu kan ada dinamika ya, ada dialektika, kita berdiskusi apa dan sebagainya. Akhirnya tahun ketiga kita udah sepakat bahwa kita tidak mempermasalahkan lagi persoalan orientasi seksual atau identitas gender. Bahkan belakangan volunteer kita banyak kan dari teman-teman LGBT sebenarnya. Karena kita kemudian mau menyasar itu juga. Karena persoalan tentang ketidakadilan, jadi gini, heteronormativitas itu banyak diadopsi juga oleh teman-teman di
L maupun G. Begitu juga trans. Karena trans kemudian, koreksi saya kalau ini ya, yang kemudian berusaha seperti jadi submisif kalau dia male to female. Jadi dia harus melayani apa dan sebagainya. Ada kan nilai-nilai yang kayak gitu di yang muncul juga. Saya tidak bilang semua, tapi nilai-nilai itu masih banyak diadopsi. M to F begitu juga. F to M. Mereka harus macho gitu ya. Harus pokoknya gayanya gaya ini deh, pokoknya gaya laki banget gitu. Gue harus dilayani, gue yang jadi pencari nafkah, apa dan semua keputusan di gue gitu-gitu. Ternyata persoalan heteronormativitas itu juga diadopsi sama mereka. Jadi awalnya kita cuma mau yang biner, nggak bisa persoalan ini tidak mengenal jenis kelamin. Relasi kuasa terjadi di mana saja. Mau di yang hetero maupun yang di homo. Kita melihatnya persoalan seperti itu. Jadi kita udah nggak pusing lagi. Meskipun awal-awal banyak yang bilang ALB adalah musuh Islam gitu. Saya menemukan itu selebaran di Surabaya. Aliansi laki-laki baru adalah gerakan baru untuk melemahkan Islam. Melemahkan Islam karena sepakat dengan isu gender, kesetaraan gender dan membela hak-hak LGBT gitu. Oh ya ilah, ngomong juga nggak pernah tiba-tiba dibilang kayak gitu. Tapi memang harus diakui salah satu isu tentang LGBT, homoseksual, itu yang paling seru di ALB awal-awalnya. Nah sekarang saya mau ngelempar itu konsep tentang keluarga, dekonstruksi pemahaman keluarga. Karena kita lagi banyak bicara tentang pengasuhan kan, asuhannya biner, laki, perempuan, laki, perempuan, laki, perempuan. Saya mau iseng sih ngelempar itu. Gimana kalau dengan laki-laki atau perempuan-perempuan? Belum berani saya. Nanti tunggu waktunya kita mau konsolidasi gitu. Jadi kita welcome dengan semua orang kok. Ada pertanyaan lain? Oke. Sampai batas mana kita bisa mengapresiasi keterlibatan laki-laki dalam kerja domestik tanpa mengglorifikasinya? Kalau memungkinkan berikan contoh katanya gitu. Dari pengalaman saya pribadi, saya akan apresiasi, wah keren lu mau bantu ini sekarang. Dilanjutin ya gitu, konsisten ya misalnya kayak gitu. Nggak usah dibilang wah keren lu laki-laki feminis lu apa dan sebagainya. Semua label yang positif kita tempelkan ke mereka gitu kan. Tapi saya bilang wah itu emang tanggung jawab lo, bagus lah gitu, lo udah mulai sadar, lo udah mulai tahu. Begitu juga sebaiknya kalau teman-teman perempuan ngelihat diapresiasi aja, nggak usah kemudian berlebihan. Karena saya dulu itu jebakan patriarki banget. Kenapa saat laki-laki mengambil peran-peran domestik, lu kemudian merasa bahwa dia laki-laki paling oke, padahal sampai di rumah digebukin istrinya. Emang dengan gendong anak itu maka semua dia menjadi sosok yang sangat equal. Menjadi sosok yang equal itu kan bukan hanya sekedar di citra, tapi dari cara berpikir, dari cara berperilaku, dari cara dia kemudian berbahasa juga. Itu bisa kita lihat. Kalau dia masih menggunakan model-model agresif, ya masih perlu dipertanyakan sebenarnya. Ininya dia. Apalagi sekarang kan banyak banget ya self-proclaim as a male feminist gitu ya. Yang ternyata feminisme adalah modus gitu. Sorry to say gitu ya. Sebagai laki-laki aku harus bilang jujur, banyak yang menggunakan model-model seperti itu. Nah, yang kayak gini juga kan ya kita harus kritis bahwa kalau dia seorang feminis, kalau dia masih konsisten dengan nilai-nilai yang dianut oleh feminisme. Teman-teman di daerah itu mengklaim dirinya sebagai laki-laki baru, which is kami sangat senang. Tapi kami bilang laki-laki baru itu berat loh. Ada syaratnya ini. Oh iya kita sudah melakukan itu dan sejauh ini mereka konsisten dengan itu. Mereka mau melakukan perubahan itu dan sebagainya. Kayak misalnya di Flores mereka bahkan, Kupang. Di Kupang untuk membuat, saya sebenarnya nggak terlalu suka juga dengan model ini loh, pengawasan oleh lingkungan. Jadi saat mereka menikah, mereka membuat deklarasi anti kekerasan, deklarasi sebagai laki-laki baru gitu.
kami tidak akan melakukan kekerasan terhadap perempuan apa dan sebagainya. Di satu sisi menurut saya itu sebuah upaya yang baik, tapi gimana kalau nanti dia tidak bisa memenuhi itu? Siapa yang bisa menilai itu? Nah untungnya lingkungan itu kemudian saling mendukung. Awas lo ya gitu, jadi saling mengawasi gitu. Nah ini perubahan di tingkat masyarakatnya sudah terjadi. Sayangnya ke atasnya belum gitu. Jadi bikin semacam circle yang bisa mengawasi kita. Sebenarnya laki-laki baru awalnya itu didirikan itu karena ada, bisa tanya Mas Boni sebenarnya kemarin tuh. Ada kegelisahan dari kami para laki-laki yang bekerja di isu gerakan perempuan, isu perempuan yang awalnya sangat progresif, tiba-tiba poligami. Dia diundang kemana-mana, apa dan sebagainya, bicara tentang gender equality, apa dan sebagainya, tiba-tiba poligami. Kejadian terbaru di di kampus di Jogja gitu. Kita dia dosen yang sangat ini juga bicara soal dia ternyata melecehkan mahasiswanya. Nah, kenapa ini terjadi? Kami kemudian sadar bahwa meskipun kami berinteraksi di kantor ya dengan beberapa teman gitu dan sebagainya tentang ide-ide tentang equality, tapi saat kami keluar dari circle ini, itu kami didesak dengan konsep-konsep masyarakat yang ini, nilai-nilai yang norma masyarakat. Sehingga ALB kita dibuat untuk memastikan kita saling mengingatkan kalau kita melanggar prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang sudah kita buat untuk menjadi laki-laki pro-feminis. Itu aja sih sebenarnya, awalnya laki-laki baru. Kemudian muncullah ide untuk kampanye apa dan sebagainya, sampai sekarang. Gitu. Kan kalau tadi kita diskusi tentang peran domestik yang ada di dalam sebuah keluarga gitu. Kalau tadi saya ambil intinya, berarti intinya dalam peran domestik itu kita harus ada negosiasi dan komunikasi. Betul. Nah, ketika komunikasi dan negosiasi ini terjadi, kadang-kadang perempuan juga tidak bisa melepaskan peran-peran domestik itu, Bang. Ya. Nah, misalkan kalau dalam satu kasus, misalkan ayah dan ibu gitu, sang ayah kerja, tapi ibunya memilih untuk tidak kerja, dengan kondisi sadar, tanpa dipaksa oleh si ayahnya. Dia tanpa dipaksa dia mau memilih untuk ya udah saya jadi ibu rumah tangga aja, karena dia nggak percaya gitu sama laki-laki untuk menyerahkan urusan-urusan domestik ini. Nah, kadang nggak percaya pada laki-laki dan sebenarnya laki-laki sebenarnya ingin gitu. Karena laki-laki butuh proses untuk misalkan belajar nyuci piring, belajar nyapu, ngepel dan segala macam. Kadang perempuan nggak mau untuk memberikan waktu itu, Bang. Kira-kira sebenarnya itu bisa dikatakan laki-laki ini sudah menginginkan masuk ke dalam peran domestik itu belum atau belum, Bang? Ya kalau menginginkan ya namanya niat kan sudah dapat ini ya pahala ya gitu. Namanya niat sudah dapat pahala ya gitu. Tapi yang dapat pahala itu kalau dia melakukan. Nah, persoalannya memang yang sering dihadapi oleh teman-teman laki-laki yang mau terlibat peran domestik itu perempuan merasa domainnya direbut. Karena selama ini ya cuman itu yang mereka kerjakan. Nah, makanya saya bilang kalau mau membuat perubahan diajak bersama-sama, jangan cuman satu doang saya akan menjadi ini, tiba-tiba kamu ngerjain semua. Kejadiannya gitu, perempuannya bingung, terus saya ngapain? Belum lagi kalau ada omongan tetangga, kok suaminya yang ini, kok ininya begini gitu. Kemudian ada persoalan juga tadi ya, skill which is it happens to me gitu. Dulu waktu saya awal-awal berpasangan, saya yang suka nyuci piring kan. Pasangan saya nggak senang dengan hasil cucian piring saya karena saya kotor gitu. Masih dianggapnya masih nggak klik gitu. Tapi pelan-pelan kami berdua komunikasi. Dia mengkomunikasikan saya tidak suka, mungkin kamu bisa begini caranya. Saya belajar dari situ. Nah, kadang-kadang kan laki apa sih? Gitu. Awal-awal gue juga begitu gitu. Tapi berikan kesempatan, jadi buat teman-teman perempuan, berikan kesempatan laki-laki untuk belajar karena dia tidak punya pengalaman itu. Sehingga saat dia melakukan, ya kalau ada kesalahannya masih bisa dikomunikasikan, masih bisa diobrolin. Tapi
Yang masalah adalah kalau tiba-tiba semuanya diasumsikan bahwa oh istri saya sudah lebih baik nyucinya apa dan sebagainya, jadi saya udah nggak usah gitu. Komunikasikan pertama gitu. Kemudian sepakati beberapa hal, saling belajar lah. Emang ada laki-laki yang bisa langsung gini, perempuan yang pertama jadi ibu, emang bisa langsung belajar, emang nggak belajar dulu gendong anak? Gitu kan, belajar juga kan caranya gendong. Begitu juga laki-laki, dia butuh waktu untuk belajar dengan itu semua. Jadi dua-duanya harus saling memberikan kesempatan untuk belajar dan memahami juga. Yang masih sering berantem saya dengan pasangan itu nyapu lantai. Karena dia kalau ini bisa sampai 10 menit gitu di satu tempat gitu ya, untuk memastikan tidak ada debu di situ. Sementara kalau saya kan ya udah gitu terus pel gitu, udah selesai. Beda metode tapi tujuannya sama. Tapi akhirnya kami kompromi. Kalau giliran saya yang nyapu, ya dengan cara saya gitu. Yang penting kan outputnya sama gitu. Karena pendekit kami berdua ya sering bikin proposal, akhirnya gitu, outputnya sama. Dan outcome-nya kita kan harmonis. Oke, ada lagi? Penghasilan ibu saya memang lebih besar karena PNS. Bapak saya ya swasta lah kerjanya gitu. Terus ada satu masa di mana ayah saya itu nggak bekerja. Tentu penghasilan ibu saya lebih tinggi kan di situ. Terus saya yang memang selalu vokal ngomong gender equality, oh laki-laki perempuan sama kok, nggak ada peran apa gitu. Lantas satu saat mama saya merasa bahwa peran bapak rumah tangga ya, karena memang dia yang nyapu, metikin jambu segala macam lah pokoknya. Domestiknya dia kena, terus dia nanya, emang boleh ya jadi begitu? Kok saya merasa kebalik. Dan saya galau kan, maksudnya sebagai feminis apa ini? Kok iya satu sisi dia peran bapak rumah tangga, menjalankan peran rumah tangga, tapi jadi nggak menafkahi. Saya cerita sama teman saya, itu kok bapak saya gini ya. Lo nggak, lu berarti feminis gagal lo, masa nggak boleh bapak lo nggak jadi bapak rumah tangga. Tapi saya mikir bahwa itu jadi kayak ngambil kesempatan dalam kesempitan dengan term bapak feminis itu tadi, bapak rumah tangga. Karena kan jatuhnya jadi ya biarin aja lu udah kerja kok, duitnya ada kok dan segala macam. Akhirnya sampai satu titik mama saya membalikan keadaan dan bilang ya udah kita dua-duanya nggak usah kerja aja semua. Udah nggak ada yang makan di rumah segala macam. Akhirnya barulah bahwa saya sadar, oh ya oke lah saya mulai cari kerja dan segala macam dan itu. Jadi term bapak rumah tangga kadang di satu sisi itu di feminisme sendiri juga bilang ya itu tricky. Mana posisi yang mendukung benar perannya sebagai bapak rumah tangga, mana yang dia justru menggunakan perempuan asas feminisme untuk menguntungkan dirinya dia sendiri. Karena ada kejadian, kayak misalnya kemarin saya baru baca penelitian di Australia, istilah bapak rumah tangga itu. Jadi ternyata laki-laki yang tinggal di rumah, jadi mereka yang nggak pakai istilah bapak rumah tangga, yang tinggal di rumah, itu hanya mengerjakan 40% dari tugas rumah tangga yang seharusnya dikerjakan oleh perempuan. Itu memang jadi kritik, dan sampai sekarang itu memang harus diakui. Karena banyak juga yang itu memanfaatkan yang modelnya, ya istri gue aja yang nyari duit, gue yang kan sama aja kayak kejadian kayak yang buruh migran yang bermigrasi, kemudian dia ongkang-ongkang kaki di rumah gitu. Ada juga yang seperti itu. Nah, yang kita usahakan sekarang adalah bagaimana membangun mutual respect dalam proses tersebut gitu. Bahwa ya lu kalau jadi bapak rumah tangga, ya lu harus mengerjakan benar gitu. Dan saya bukan pernah nyoba, sampai sekarang saya masih melakukan, itu capek banget ya ternyata. Bersihin rumah itu bisa seharian nggak kelar. Makanya saya setelah umur 30 saya berefleksi, gila emak gue itu gila. Gedein 3 anak, Bandung semua, laki semua, kerjanya bikin masalah, tapi masih mengerjakan hal itu. Dan bapak saya cuman ya kalau ada prestasi anaknya baru dia maju. Ya gitu. Kalau ada susah-susahnya tanya, "Mama, ini asuhan mamanya pasti nih kayak gini." gitu. Kalau ada masalah selalu mama gitu ya. Kalau prestasi selalu bapak gitu. Cenderungnya ya, nggak tahu, ini nggak bisa di semuanya, tapi it happens to me and somebody else. Itu bikin kaget juga saya, karena saya pribadi merasa saat
waktu itu, wah ini bapak rumah tangga ini paling oke deh saya ini. Meskipun saya sudah pernah mencoba jadi 3 hari aja jadi bapak rumah tangga, ya buset, pegel juga ya badan. Bahwa kita harus hati-hati dengan, sorry gue jadi sangat ini banget sama laki ya. Memanfaatkan kesempatan gitu. Harus diakui kalau kita masih misoginis, masih ada cara berpikir yang bias, itu nggak bakal berjalan dengan baik gitu. Makanya benar-benar itu harus dilakukan dengan kesadaran, bukan karena situasi atau kondisi yang terjadi. Itu benar-benar pilihan yang harus dibicarakan dan kemudian ya harus disepakati bersama-sama. Saya juga mau menekankan kayak misalnya bukan hanya ibu dan ayah ya, kalau misalnya dalam proses keluarga, sebaiknya kalau mau ngambil keputusan yang strategis terkait dengan keluarga, libatin juga anak. Selemah-lemahnya anak itu, dia bisa berkontribusi pemikiran, karena apa yang terbaik buat anak belum tentu terbaik buat orang tua. Kayak misalnya dalam kasus-kasus tertentu, misalnya perceraian gitu ya. Udah keputusan cerai baru kemudian anak dikasih tahu. Kenapa nggak di probing dari awal gitu misalnya? Ya, hanya intermezzo aja. Jangan lupa kalau kita bicara, kita selalu kepalanya kalau bicara tentang laki-laki perempuan biasanya dewasa, orientasi kita jarang ke anak-anak. Saya hanya mau mengingatkan bahwa kita jangan lupa juga bahwa anak itu juga adalah subjek yang perlu kita perhatikan dalam keluarga. Karena jarang banget dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Dan biasakan melatih anak-anak untuk mengerjakan semua pekerjaan domestik. Awal-awal dulu kan saya juga sering dijanjiin uang jajan gitu ya. Kalau mau nyapu gitu dijanjiin uang jajan. Ya awal-awal nggak apa-apa lah gitu ya. Biasakan kayak misalnya nyuci piring, nyuci baju, apa dan sebagainya. Buat laki-laki tuh survival skill kok. Tan Malaka gini juga, Tan Malaka. Apalagi Tan Malaka kan. Oh, pokoknya orang-orang yang pernah merantau itu merasakan bagaimana survivor skill yang kalau nggak dipelajari dari kecil itu kita akan gagap. Makanya pas ngekos ya biasa gitu ya. Masak ya, alhamdulillah bisa masak telur gitu, dadar. Udah itu aja. Kalau nggak ada duit ya udah manfaatin kemampuan itu. Itu sangat berguna kok buat di kehidupan di masa yang akan datang buat kita. Oke. Ada lagi? Ya. Mas sendiri sering meneliti soal lelaki ya mungkin ya, jadi kayak tahu gitu tipe-tipe lelaki gitu. Nah saya beberapa kali ketemu sama rekan kerja lah gitu, dan dia punya anak perempuan. Jadi kan di dulu tempat kerja saya tuh banyak laki-laki senior lah istilahnya, umur 40-an. Ketika di tempat kerja itu mereka sering melihat perempuan tuh sebagai objek lah gitu. Misalnya ceweknya cantik nggak gitu kan, terus kemudian godain rekan kerja yang cantik lah menurut dia. Salah satunya adalah bos saya lah gitu, mantan bos. Dia punya anak perempuan, dan cara dia melihat anaknya itu sendiri itu sebenarnya menurut saya cukup feminis ya. Karena dia bilang dia mau anaknya ini bisa punya rumah lah gitu, karena perempuan itu harus punya aset gitu istilahnya gitu. Jadi just in case kalau something happen gitu, istilahnya kayak gitu. Tapi ketika dia nge-hire pegawai gitu, dia bilang kalau faktor fisik itu adalah salah satu yang penting gitu buat dia gitu kan. Jadi kan istilahnya kan ada gap ya antara gimana cara dia raising the daughter gitu sama terus kemudian dia hiring pegawai gitu kan. Nah itu kenapa sih gitu? Apa sih yang terjadi gitu? Disonansi itu tuh kenapa gitu sebenarnya kalau dari lelaki itu gitu kira-kira? Double standar sih. Double standar. Kalau misalnya itu akan menimpa orang terdekatnya, dia akan sangat hati-hati. Tapi kalau orang lain, ini masalah ekonomi apa dan sebagainya, dia nggak pakai itu. Jadi ya apa yang dilakukan terhadap anaknya itu sebuah kemajuan. Nah, bagaimana cara mendorong dia supaya punya kesadaran itu. Jadi dia masih melakukan itu sebagai upaya proteksi terhadap anaknya aja sebagai perempuan. Jadi kita nggak bisa bilang itu sebagai sebuah tindakan feminis karena ya menurutku itu jauh dari prinsip-prinsip feminis. Karena itu harus dilakukan juga sampai di lingkungan sekitar kan.
Kalau dia masih mempertimbangkan fisik dan penampilan untuk jadi kasir, untuk jadi pramugari dan sebagainya, menurutku ya masih double standar. Sebenarnya banyak laki-laki yang bingung menghadapi pasangannya yang sudah berdaya juga. Bingung, mereka nggak tahu. Ini kok jadi pasanganku jadi suka melawan gitu. Padahal maksud dia si pasangan itu adalah berkomunikasi dengan mengatakan misalnya tidak gitu. Dianggap itu sudah melawan gitu. Misalnya ada sesuatu hal yang dulu biasanya fine-fine aja, tiba-tiba si pasangannya itu menolak untuk melakukan itu. Ini terjadi misalnya, saya ambil contoh lah di KDP lah gitu. Awalnya selalu dipaksa si perempuan ini, saya baru nanganin kemarin, paksa untuk tidur bareng gitu ya, hubungan seks, sampai untuk supaya si pasangannya mau terus melakukan itu, dia filmin. Iya, akhirnya kalau pasangannya minta putus atau tidak mau memberikan seks, dia pakai itu sebagai ini, blackmail. Nah, yang modus-modus seperti ini yang sebenarnya akhirnya itu cukup lama terjadi, sekitar 6 bulan. Si pasangannya sampai si korban ini tidak berani mencari bantuan. Nah, pas ketemu kami bilang kasih gini, kamu nggak ada salah apa dan apa. Jadi cuman dikuatin doang, dia akhirnya berani mengambil sikap. Ada cowoknya juga di situ. Ancamannya cowoknya lagi. Cowok jauh lebih nyaman gitu dengan karena dia merasa ya kalau gua kelihatan. Dan kalau kalian lihat video-video bokep amatir itu selalu male gaze. Yang megang laki-laki dan semua yang dilihat itu hanya perempuan. Jadi relatif sini aman. Akhirnya waktu itu kita diskusi panjang apa dan sebagainya. Bilang kamu harus ambil sikap, kamu harus lebih apa istilahnya, jangan lagi submisif, kamu harus berani. Akhirnya nggak berani juga tuh cowok, karena undang-undang ITE, undang-undang pornografi dan porno aksi kita pakai lah meskipun kita nggak suka gitu ya. Terus perbuatan tidak menyenangkan, pokoknya selis ini nih kalau masih mau macam-macam, masih mau memaksa dia, ini ada ininya. Akhirnya mereka pisah gitu, ya udah. Cuman sayangnya saya nggak bisa menjangkau si pelakunya, karena dia langsung, biasanya kan kita PDKT dulu membuat perubahan, kenapa sih lu melakukan ini gitu. Tapi kalau ya dia tidak mau melakukan perubahan ya sudah, berarti itu di luar tanggung jawab. Yang penting kami sudah menyelamatkan si korbannya. Kalau kita bisa menjangkau pelaku, bonus. Karena penelitiannya teman-teman di Rifka Anissa itu gini, kenapa kami kemudian coba mendekati pelaku, karena 80% kasus KDRT yang pernah ditangani oleh teman-teman Rifka Anissa, pasangan atau korban itu kembali ke pasangannya yang abuse. Sehingga jadi kalau kita cuman berdayakan perempuannya gitu ya, tanpa mengintervensi si pelakunya, cycle of violence itu jalan terus. Jadi akhirnya kita coba melakukan pendekatan seperti pendekatan untuk mengajak mereka bicara apa dan sebagainya. Masanya kadang-kadang itu laki-lakinya insecure, merasa tidak laki-laki, kemudian untuk menunjukkan laki-lakiannya melakukan kekerasan misalnya. Pasti Mas Boni kemarin sudah banyak cerita soal itu. Hal-hal yang kayak gitu juga kemudian terjadi kalau misalnya dia ketahuan nyuci gitu ya, nyuci pakaian atau nyuci piring. Kemudian ya biasalah anak tongkrongan gitu, cowok-cowok tongkrong di pos ronda gitu. Wah, lu kemarin nyuci ya ini. Itu pride-nya dia sebagai laki-laki itu terganggu. Untuk menunjukkan bahwa dia laki-laki gitu, datang ke rumahnya ditempeleng istrinya gitu. Hanya untuk membuktikan itu, padahal what's wrong with that gitu ya, nggak ada masalah dengan itu. Nah, kalau itu makanya saya bilang kalau mau buat perubahan sebaiknya untuk laki-laki ya, itu mendorong role model. Role model yang mau melakukan perubahan, kemudian upayakan role model ini
konsisten dengan apa yang dia omongin, apa yang dipikirkan, dan apa yang dilakukan. Karena kayak sekarang kritik saya terhadap kampanye He4C yang sekarang digaung-gaungkan oleh UN Women gitu ya, oleh UN, itu diadaptasi oleh Jokowi gitu. Sekarang Ridwan Kamil pun dianggap sebagai duta He4C, padahal kita tahu betapa seksis dan misoginisnya dia. Jadi apa gitu loh. Dan konsep yang diadopsi oleh ibu kita yang tercinta, Menteri KPPA, yang tidak bisa disebut namanya, itu adalah laki-laki melindungi perempuan. Laki-laki baru waktu itu protes keras dengan cara pendekatan seperti itu. Karena bukan itu yang kita mau dorong. He4C itu memang sudah bermasalah dari sisi katanya ya, laki-laki untuk perempuan gitu. Kenapa bukan he and she gitu? Gitu aja, nggak usah pakai He4C. Jadi seolah-olah memang orang melihatnya bahwa ya laki-laki ada untuk melindungi. Itu yang kami pernah perdebatkan waktu itu. Saya ketemu sama UN New Yorknya itu di India, kritik seperti itu. Dibilang ya gimana agensinya ngomong seperti itu. Ya kampanye lah istilahnya. Bahayanya adalah saat diadaptasi di Indonesia. He4C itu adalah laki-laki yang melindungi perempuan. Ini berbahaya dalam arti ya kemudian kalau ada laki-laki yang ngelarang, misalnya saya pasangannya Abi gitu, demi melindungi Abi nggak boleh keluar rumah lebih dari jam 10. Melindungi kan? Tapi itu jauh dari prinsip sebenarnya He4C. Ini kadang-kadang yang jadi problem juga. Dan sekarang baru saya dengar di kementerian kemarin bicara pemberdayaan laki-laki. Hebat nggak? Laki-laki itu udah berdaya, malah memperdayai banyak orang gitu. Tapi ya makanya fungsi kami hadir pun juga untuk sebagai memastikan bahwa jargon-jargon melibatkan laki-laki itu tidak keluar dari koridor untuk kepentingan perempuan. Ini berbahaya karena banyak banget yang mengklaim seperti itu, tapi justru sebenarnya outputnya mengobjektifikasi lagi perempuan. Sama kayak misalnya saya kebetulan pernah bantu teman-teman di sebuah institusi negara yang mengurusi tentang isu HIV AIDS gitu. Bicara tentang laki-laki, apa istilahnya itu? Laki-laki high risk man, laki-laki berisiko tinggi, LBT. Artinya dia pelanggan dari pekerja seks atau dia punya banyak pasangan seksual gitu ya, berganti-ganti. Nah, kami diminta untuk memberikan masukan modul apa dan sebagainya. Oke, kita bicara soal ini, kita masukin ke ketidakadilan gender apa dan sebagainya. Tapi kemudian tiba-tiba ada bagian yang kami minta masuk bicara tentang pekerja seksnya, itu tidak diterima. Hanya bicara soal pelanggan dan pasangannya. Pasangan seksual yang di dalam banyak ininya, balik lagi ya, kebijakan negara, itu hanyalah pasangan yang sah. Padahal kita bilang pekerja seks itu juga pasangan seksnya. Jadi kalau kita bicara tentang kekerasan, bukan hanya kepada istrinya, tapi juga yang terjadi pada pekerja seks. Itu dipotong, kami protes, kami bilang jangan masukin nama kami ke dalam ini, karena ini jauh dari ekspektasi kami. Karena kalau kita bicara tentang perempuan, bukan hanya yang di rumah, yang di hotspot, di tempat prostitusi, itu pun juga perempuan korban. Ya akhirnya ya sudah keluar modulnya, ya sudah selesai. Kami bilang jangan sampai nama kami dimasukkan karena kami tidak sepakat dengan beberapa hal. Seperti itu sikap-sikap yang harus ditunjukkan saat berhadapan dengan model-model, itu kan model pragmatis ya, praktis ya. Pengen praktis, ya karena JPL, apa sih? Karena ini bicara soal, programnya bicara soal ini, jadi bukan tentang pekerja seksnya, tapi kita cuma bicara tentang LBT-nya, laki-laki berisiko tinggi. Emang apa susahnya sih dimasukin? Kan ada divisi yang lain, masukin lagi. Bilang ribet amat jadi institusi negara. Padahal kan masukin aja satu
satu chapter modul pelatihan bagaimana mengidentifikasi kekerasan terhadap pekerja seks dan bermasalah dengan istilah pekerja seks. Nah, itu jadi persoalan. Oke? Saya sangat berterima kasih sama Mas Shaldi karena sangat artikulatif ya penyampaiannya ya. Jadi saya rasa saya mengerti gitu loh apa yang disampaikan. Nah, kira-kira sebelum menutup nih nanti apa sih yang proyek ke depan atau harapan ke depan dari aliansi laki-laki baru ini untuk mengembangkan atau itu untuk tentang feminis itu loh. Mungkin secara real gitu gerakan apa gitu. Aliansi laki-laki baru ini kan basisnya volunteer base ya. Jadi teman-teman yang bekerja di organisasi-organisasi perempuan sekarang sudah lebih luas, bahkan pekerja seni, aktivis, pekerja kantoran apa dan sebagainya sudah terlibat dalam proses kita. Sebenarnya yang kita lakukan itu adalah yang paling kami mampu, karena kami salah satu prinsipnya adalah tidak menerima donor, gitu. Tidak menerima funding dari manapun. Itu adalah social media campaign, kemudian dengan capacity building, karena itu yang paling murah dari segala pembiayaan ya. Sosial media yang penting kita punya koneksi internet, punya akun ya sudah kita bisa ini. Capacity building ini tugasnya untuk membantu teman-teman yang ingin mengembangkan pelibatan laki-laki dalam proses ininya, baik isu pengasuhan, keterlibatan domestik, pekerja seks. Saya juga bantu teman-teman opsi beberapa kali untuk ini. Tapi sifatnya cuman konsultan. Kita tidak mau terlibat karena gini, kami menghindari membuat program baru yang namanya pelibatan laki-laki. Dia harus diintegrasikan ke program yang sudah ada. Jangan bikin program baru. Integrasiin, kan ini metode doang. Metode saja gitu ya. Yang bisa dilekatkan ke, kayak misalnya teman-teman di PU. Itu sudah mulai melakukan pendekatan itu. Gender budgeting misalnya, kemudian bagaimana menghitung kebermanfaatan ini untuk siapa, laki-laki kah atau perempuan, berapa yang dimanfaatkan oleh laki-laki atau perempuan, seperti itu. Dan kami sendiri mau membangun sedikit demi sedikit sebenarnya agen-agen perubahan yang dimulai dari individu-individu itu dengan training-training kecil sebenarnya, tapi cukup intensif. Kami dulu bikin namanya forum belajar bersama, jadi kayak seperti ini, semua orang bisa datang dengan keahliannya masing-masing bisa share tentang isu yang akan kita bicarakan. Jadi tidak ada narasumber. Beberapa kali juga kita bikin pelatihan-pelatihan soal isu maskulinitas, feminisme apa dan sebagainya. Dan juga ke depan mungkin belum tahu sih, aku nggak bisa menjanjikan, tapi kami selalu melakukan itu tidak harus dalam kerangka program atau ini. Apapun yang bisa kami kerjakan biasanya kami integrasikan ke dalam itu. Karena sekarang kayak teman-teman di NTT dan NTB itu sudah nggak pakai program lagi, mereka sudah berjalan dengan sendirinya. Tapi memang untuk beberapa konteks isu LGBT itu paling yang sulit kita bahas dalam sesama anggota bahkan. Tapi menarik dinamikanya. Justru dari dinamika itu, kayak misalnya di laki-laki baru juga punya perdebatan apakah male feminis atau male pro feminis. Gitu. Kami sih yang penting ya selama ini suka-sukanya, selama perilaku, cara berpikir dan ini kita sesuai dengan prinsip-prinsip itu. Jadi kalau ada yang melabeli saya ya sudahlah, alhamdulillah. Gitu. Kalau nggak juga nggak apa-apa kok. Iya. Terima kasih ya teman-teman. Kalau ada yang kurang jelas nanti mungkin bisa kontak secara pribadi atau datang ke websitenya Aliansi Laki-Laki Baru, lakilakibaru.or.id. Silahkan follow Twitternya Laki-Laki Baru. Kami juga punya akun Instagram dan punya fanpage. Terima kasih, selamat malam.